Selfie datang ke malam itu dengan senyum paling percaya diri. Di tangannya ada sebuah undangan hitam dengan tulisan emas yang terlihat mahal. Undangan itu bukan undangan biasa. Di bagian depan tertulis namanya dengan jelas sebagai tamu khusus dalam acara gala keluarga Pratama. Selfie merasa dadanya penuh kemenangan. Selama ini ia hanya bisa datang diam-diam ke hidup Reza. Ia hanya muncul lewat pesan rahasia, telepon larut malam, dan janji yang belum pernah benar-benar ditepati. Tapi sekarang, namanya ada di undangan resmi keluarga Reza. Baginya, itu berarti satu hal. Cynthia, istri sah Reza, akhirnya menyerah. Di depan cermin apartemennya, Selfie memandangi dirinya sendiri dengan bangga. Gaun emas yang ia pakai membuatnya terlihat mencolok, seperti memang ingin semua mata tertuju kepadanya. Ia mengangkat undangan itu, lalu memotretnya dan mengirimkannya kepada Reza. Pesannya singkat, tapi menusuk. Mas, akhirnya istrimu tahu juga siapa yang harus dihormati. Beberapa menit kemudian, Reza menelepon. Suaranya tidak terdengar senang. Selfie, kamu dapat undangan itu dari siapa? Selfie tersenyum kecil. Dari Cynthia. Kenapa Mas panik? Bukannya ini bagus? Reza terdiam sebentar, lalu berkata, jangan datang dulu sebelum aku tahu maksudnya. Selfie langsung berubah wajah. Ia tidak suka dilarang, apalagi setelah merasa sedang menang. Mas, kamu malu kalau aku datang. Kamu yang bilang rumah tanggamu sudah selesai. Kamu yang bilang aku masa depanmu. Sekarang saat aku mulai diakui, kamu malah takut. Reza menarik napas panjang. Bukan begitu, Selfie. Cynthia tidak mungkin mengundangmu tanpa alasan. Kalimat itu membuat Selfie sempat diam, tapi hanya sebentar. Kesombongannya lebih kuat daripada rasa curiganya. Ia tertawa pelan, lalu berkata, mungkin dia akhirnya sadar kalau dia tidak bisa menahanku terus di luar. Mungkin dia ingin terlihat dewasa di depan keluarga besar. Atau mungkin dia ingin mundur dengan cara yang tidak terlalu memalukan. Reza tidak menjawab. Diamnya Reza membuat Selfie merasa semakin yakin. Ia menutup telepon tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut. Baginya, malam itu akan menjadi panggung kemenangan. Ia akan datang, duduk paling depan, dan membuat semua orang melihat siapa perempuan yang sekarang dipilih Reza. Sementara itu, di rumah besar keluarga Pratama, Cynthia duduk di ruang kerja dengan wajah tenang. Di depannya tersusun beberapa map berisi bukti transfer, foto, rekaman, dan dokumen perusahaan. Tidak ada air mata di wajahnya. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya tatapan seorang perempuan yang sudah terlalu lama disakiti. Lalu akhirnya memilih berhenti diam. Bram, pengacara sekaligus sahabat lama Cynthia, berdiri di dekat meja sambil memeriksa ulang daftar tamu. Ia berhenti di satu nama. Selfie. Kursinya berada di baris paling depan, tepat menghadap panggung utama. Bram menatap Cynthia dengan ragu. Kamu benar-benar ingin dia duduk di depan? Cynthia mengangguk pelan. Ya, dia ingin dilihat semua orang. Jadi aku berikan tempat terbaik untuk itu. Bram menutup map di tangannya. Tapi ini bisa jadi malam yang berat buat kamu. Melihat Reza dan Selfie di satu ruangan, di depan keluarga besar, itu tidak mudah. Cynthia menatap daftar tamu itu tanpa berkedip. Yang berat bukan melihat mereka di satu ruangan. Bram. Yang berat itu menahan semuanya sendirian selama berbulan-bulan. Sementara mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Bram terdiam. Ia tahu Cynthia bukan perempuan yang suka membuat keributan. Selama ini, Cynthia tidak pernah mendatangi Selfie, tidak pernah memaki di media sosial, tidak pernah mempermalukan Reza di kantor. Ia hanya diam. Tapi diamnya Cynthia bukan karena lemah. Diamnya Cynthia karena ia sedang mengumpulkan satu demi satu bukti agar saat ia bicara, tidak ada yang bisa membantah. Malam itu, Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang. Ia langsung masuk ke ruang kerja Cynthia tanpa mengetuk lama. Kenapa kamu mengundang Selfie? Cynthia mengangkat wajah, lalu menjawab datar. Karena dia bagian dari masalah yang kamu bawa ke rumah ini. Reza tampak menahan emosi. Jangan jadikan acara keluarga sebagai tempat mempermalukan orang. Cynthia tersenyum tipis. Mempermalukan orang. Kamu baru takut ada yang malu setelah perempuan itu menerima undangan. Waktu aku dipermalukan di rumahku sendiri, kamu tidak pernah takut. Waktu anak kita menunggu kamu pulang, kamu tidak pernah takut. Waktu ibumu mulai membandingkan aku dengan perempuan itu, kamu juga diam. Reza kehilangan kata-kata. Ia mencoba melembutkan suara. Sin,
Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Cynthia berdiri perlahan. Baik-baik itu seharusnya kamu ingat sebelum kamu membawa Selfie masuk ke hidup kita. Sekarang aku tidak lagi meminta penjelasan. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan jelas. Reza menatap meja Cynthia dan melihat beberapa map tertutup. Wajahnya berubah. Apa itu? Cynthia mengambil satu amplop, lalu memberikannya kepada Reza. Reza membukanya dengan tangan ragu. Di dalamnya ada salinan transaksi dari rekening perusahaan menuju butik milik Selfie. Matanya langsung melebar. Dari mana kamu dapat ini? Cynthia menjawab tenang. Dari tempat yang seharusnya kamu periksa sebelum terlalu percaya kepada perempuan yang kamu banggakan. Reza membaca lembar itu cepat. Ia terlihat panik, tapi masih berusaha membela diri. Ini belum tentu seperti yang kamu pikirkan. Cynthia mengangguk. Betul. Karena itu aku tidak hanya punya satu bukti. Reza menatapnya tajam. Kamu mau apa sebenarnya? Cynthia mendekat satu langkah, lalu berkata dengan suara rendah. Aku mau kamu datang besok malam. Duduk. Diam. Dengarkan. Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat padaku sebagai ibu dari anakmu, jangan coba menghentikan acara itu. Reza tampak ingin membentak, tapi ia menahan diri. Ia baru sadar bahwa Cynthia yang berdiri di hadapannya bukan lagi Cynthia yang dulu selalu memilih mengalah. Di kamar lain, Naya sedang duduk di ranjang sambil memeluk boneka kecilnya. Anak itu mendengar sedikit suara orang tuanya dari luar, meski tidak paham semuanya. Ketika Cynthia masuk, Naya langsung bertanya pelan, Bunda sedih. Cynthia terdiam, lalu duduk di samping anaknya. Bunda cuma capek. Sayang. Naya menatap ibunya dengan wajah polos. Tapi Bunda sering senyum padahal matanya sedih. Kalimat itu membuat dada Cynthia terasa sakit. Ia memeluk Naya erat, berusaha menahan air mata. Di saat itulah Cynthia semakin yakin bahwa ia harus menyelesaikan semua ini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Ia tidak ingin Naya tumbuh di rumah yang penuh kebohongan, sambil belajar bahwa perempuan harus terus diam saat disakiti. Keesokan malamnya, gedung acara sudah dipenuhi tamu keluarga dan rekan bisnis. Semua orang datang dengan rasa penasaran karena kabar tentang Selfie sudah menyebar. Ada yang ingin melihat bagaimana Cynthia bersikap. Ada yang ingin tahu apakah Reza benar-benar akan membawa perempuan lain ke acara keluarga. Cynthia datang lebih dulu bersama Naya. Ia memakai gaun sederhana berwarna gelap, tidak mencolok, tapi terlihat sangat tenang. Reza berjalan di belakangnya dengan wajah gelisah. Bu Ratna juga hadir, masih berusaha menjaga wibawa keluarga, meski sebenarnya ia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Cynthia. Beberapa menit kemudian, pintu utama terbuka. Selfie masuk dengan gaun emas dan senyum penuh percaya diri. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Ia menikmati perhatian itu. Ia berjalan seolah-olah benar-benar menjadi tamu paling penting malam itu. Saat melihat Cynthia, Selfie mendekat dan berkata dengan suara manis, Mbak Cynthia, terima kasih undangannya. Saya tidak menyangka Mbak seberani ini. Cynthia membalas dengan senyum tipis. Saya juga tidak menyangka kamu datang setepat ini. Kursimu sudah disiapkan di depan. Selfie tampak puas. Di depan. Cynthia mengangguk. Tentu. Tamu khusus harus melihat semuanya dengan jelas. Selfie tidak menangkap arti kalimat itu. Ia justru merasa semakin menang. Ia duduk di kursi baris depan dengan nama yang sudah disiapkan. Selfie. Tamu khusus. Di belakangnya, beberapa tamu mulai berbisik. Reza melihat Selfie duduk di sana dan wajahnya semakin pucat. Bram berdiri di sisi panggung, memberi tanda kecil kepada Cynthia bahwa semua sudah siap. Lampu ruangan mulai diredupkan. Pembawa acara naik ke panggung dan menyampaikan sambutan singkat. Setelah itu, ia mempersilakan Cynthia untuk memberi pidato keluarga. Cynthia naik ke panggung dengan langkah tenang. Semua mata mengikutinya. Selfie duduk tegak, masih dengan senyum kecil. Ia mengira Cynthia akan berbicara tentang keluarga. Mungkin tentang perpisahan, mungkin juga tentang pengakuan halus bahwa dirinya tidak bisa lagi mempertahankan Reza. Namun dugaan itu mulai goyah ketika Cynthia menatap seluruh ruangan dan berkata, terima kasih sudah hadir malam ini. Bagi sebagian orang, acara ini mungkin terlihat seperti gala biasa. Tapi bagi saya, malam ini adalah waktu untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Ruangan mendadak hening. Reza menunduk. Bu Ratna menatap Cynthia dengan cemas. Selfie mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap mencoba tersenyum. Cynthia melanjutkan, saya tidak akan berteriak. Saya tidak akan menyentuh siapapun.
Saya hanya akan menunjukkan fakta, karena fakta yang disusun rapi jauh lebih kuat daripada amarah. Setelah kalimat itu, layar besar di belakang Cynthia perlahan menyala. Semua orang menoleh ke arah layar. Selfie ikut melihat, dan senyumnya mulai hilang. Di layar hitam itu muncul satu kalimat putih yang membuat dadanya terasa dingin. Tamu yang datang untuk dihormati, belum tentu pulang dengan kehormatan yang sama. Bram membuka map hitam di sisi panggung. Cynthia menatap Selfie dari jauh, lalu berkata pelan, "Mari kita mulai dari malam ketika semua orang mengira saya tidak tahu apa-apa." Layar besar di belakang Cynthia berubah gelap beberapa detik. Lalu muncul rekaman kamera pengawas dari rumah keluarga Pratama. Suasana ballroom langsung terasa kaku. Tidak ada musik, tidak ada suara tamu yang berani bicara keras. Semua mata melihat ke layar. Di sana terlihat pintu samping rumah terbuka pada malam hari. Reza masuk lebih dulu, lalu Selfie menyusul di belakangnya. Wajah Selfie di rekaman itu memang tidak terlalu jelas, tapi gaun merah, tas kecil, dan cara berjalannya sangat mudah dikenali oleh orang-orang yang sering melihat unggahannya. Selfie yang duduk di baris depan langsung menegang. Senyum percaya dirinya hilang dalam hitungan detik. Ia menoleh cepat ke arah Reza, seolah meminta pria itu melakukan sesuatu, tapi Reza justru menatap layar dengan wajah pucat. Cynthia tidak memutar rekaman itu terlalu lama. Ia hanya membiarkannya cukup untuk membuat semua orang mengerti, lalu memberi isyarat kepada Bram agar layar dihentikan. Setelah layar kembali gelap, Cynthia menatap tamu-tamu yang hadir dan berkata dengan suara tetap tenang, "Saya tidak akan menampilkan semua yang pernah melukai saya, karena tidak semua luka pantas dijadikan tontonan. Tapi malam ini, saya ingin semua orang tahu bahwa sebelum saya berdiri di sini, saya sudah melihat banyak hal yang selama ini disembunyikan dari saya." Ruangan semakin hening. Bu Ratna memegang ujung meja dengan tangan gemetar. Ia pernah membela Selfie, pernah mengatakan kepada Cynthia agar lebih sabar, pernah menyalahkan Cynthia karena dianggap tidak bisa membuat Reza nyaman di rumah. Tapi rekaman itu membuat wajahnya perlahan berubah. Ia baru sadar bahwa perempuan yang ia kira hanya teman dekat Reza ternyata sudah berani masuk rumah anaknya lewat pintu samping. Selfie berdiri dari kursinya. Ia tidak mau terlihat kalah di depan semua orang. Dengan suara yang dibuat tegas, ia berkata, "Mbak Cynthia, saya tidak tahu maksud Mbak memutar rekaman itu. Saya datang ke rumah itu karena Mas Reza yang mengajak. Saya tidak menyelinap. Saya tidak mencuri apapun. Kalau ada yang harus ditanya, tanyakan kepada suami Mbak sendiri." Beberapa tamu langsung berbisik. Selfie merasa sedikit mendapat ruang untuk bernapas. Ia sengaja melempar tanggung jawab kepada Reza, karena ia tahu pria itu juga bersalah. Reza menatap Selfie dengan mata tajam, tapi tidak berani langsung membantah. Cynthia melihat keduanya bergantian, lalu berkata pelan, "Benar, Selfie. Reza memang salah. Dia membuka pintu. Tapi kamu tetap memilih masuk. Walaupun kamu tahu di rumah itu ada istri dan anak yang seharusnya dihormati." Kalimat itu membuat Selfie terdiam sebentar. Ia ingin membalas, tapi tidak menemukan kata yang cukup kuat. Cynthia melanjutkan, "Saya tidak sedang membebaskan Reza dari kesalahan. Malam ini dia juga akan mendengar bagiannya. Tapi jangan berdiri di sini seolah kamu hanya terseret. Kamu bukan anak kecil yang tidak tahu rumah siapa yang kamu masuki. Kamu tahu, kamu sadar. Dan kamu tetap melangkah." Reza menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, semua orang melihat bahwa Cynthia tidak membela suaminya. Ia tidak menutupi kesalahan Reza. Ia justru meletakkan kesalahan itu di tempat yang tepat, tanpa teriak, tanpa menangis, tanpa memaki. Selfie menggenggam tasnya lebih erat. Ia merasa kursi baris depan yang tadi terasa seperti singgasana kini seperti tempat hukuman. Ia lalu membuka tas kecil itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto. Wajahnya memerah, tapi suaranya ia paksa tetap kuat. "Kalau Mbak mau bicara fakta, saya juga punya fakta. Mas Reza mencintai saya. Dia sendiri yang datang kepada saya. Dia yang bilang rumah tangganya sudah lama mati. Dia yang bilang ingin memulai hidup baru dengan saya. Jadi jangan buat saya terlihat seperti perempuan yang memaksa." Selfie mengangkat salah satu foto. Beberapa tamu yang duduk di dekatnya bisa melihat gambar Reza sedang merangkulnya di sebuah villa. Bu Ratna menutup mulutnya. Reza langsung berdiri dan berkata, "Selfie, turunkan foto itu." Tapi Selfie tidak menurut. Ia malah menoleh kepada Reza dengan mata berkaca-kaca karena marah. "Kenapa, Mas? Kamu malu sekarang? Dulu kamu tidak malu bilang aku satu-satunya orang yang mengerti kamu.
Dulu kamu tidak malu bilang kamu sudah tidak bahagia di rumah ini. Cynthia tidak memotong. Ia membiarkan Selvi berbicara sampai selesai. Bukan karena ia lemah, tapi karena setiap kata Selvi justru membuka sisi lain yang selama ini tersembunyi. Reza tampak hancur karena dirinya mulai diseret ke depan semua orang. Bu Ratna menatap anaknya dengan kecewa. Para tamu yang tadinya menilai Selvi sebagai perempuan percaya diri kini mulai melihatnya sebagai orang yang tidak hanya masuk rumah tangga orang, tapi juga siap menyeret siapapun demi menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah Selvi berhenti bicara, Cynthia baru mengangkat mikrofon lagi. Suaranya tidak berubah. Jika yang ingin kamu buktikan adalah Reza pernah berjanji kepadamu, saya tidak akan membantah. Kalau yang ingin kamu tunjukkan adalah Reza pernah mengkhianati saya, semua orang di sini sudah melihat. Tapi malam ini bukan hanya tentang pria yang gagal menjaga rumah tangganya. Malam ini juga tentang perempuan yang mengira bisa membangun masa depan dari kehancuran rumah orang lain. Selvi tertawa kecil, tapi tawanya terdengar gemetar. Mbak pintar sekali bicara. Tapi kalau suami Mbak bahagia, dia tidak akan datang kepada saya. Kalimat itu membuat beberapa orang menarik napas pelan. Cynthia menatap Selvi tanpa berkedip. Mungkin rumah tangga saya tidak sempurna. Mungkin saya pernah terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu percaya bahwa cinta bisa bertahan hanya karena dulu pernah kuat. Tapi kekurangan saya sebagai istri tidak pernah menjadi izin untuk kamu mengambil tempat saya, memakai barang saya, masuk rumah saya, dan membuat anak saya bertanya kenapa papanya lebih sering bersama tante lain daripada bersama ibunya. Suara Cynthia mulai sedikit bergetar di akhir kalimat itu, tapi ia tidak menangis. Justru getar itu membuat ruangan terasa semakin berat. Reza menutup wajahnya sebentar. Ia tahu kalimat tentang Naya bukan dibuat-buat. Anak itu memang pernah menunggu di depan pintu sampai tertidur. Pada saat itu, pintu samping ballroom terbuka pelan. Naya muncul bersama pengasuhnya. Anak kecil itu seharusnya menunggu di ruang khusus, tetapi ia mendengar suara ibunya dari luar dan merasa gelisah. Semua orang menoleh. Cynthia langsung turun dari panggung dan menghampiri Naya. Naya memeluk pinggang ibunya dan berkata lirih, "Bunda jangan sedih." Kalimat sederhana itu membuat ruangan yang sejak tadi tegang berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani bergerak. Reza menatap anaknya dengan mata basah. Ia ingin mendekat, tapi langkahnya tertahan ketika Naya justru semakin menempel kepada Cynthia. Selvi pun terdiam. Untuk sesaat, ia tidak punya kalimat pembelaan. Ia bisa melawan Cynthia, bisa menyerang Reza, bisa berbicara di depan tamu, tapi ia tidak bisa melawan mata polos seorang anak yang menjadi korban dari semua keputusan orang dewasa. Cynthia berjongkok di depan Naya dan mengusap rambutnya. "Bunda tidak apa-apa, sayang. Naya tunggu di ruangan dulu. Ya. Sebentar lagi selesai untuk malam ini." Naya menggeleng kecil. "Papa marah sama Bunda." Cynthia menahan napas. Reza seperti tertampar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada kata yang pantas keluar. Cynthia memeluk Naya sekali lagi, lalu memberi isyarat kepada pengasuh untuk membawa anak itu kembali. Sebelum pergi, Naya menoleh kepada Reza. Tatapannya tidak marah, tapi penuh kecewa yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Reza menunduk. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada semua rekaman yang diputar malam itu. Setelah Naya keluar, Cynthia kembali ke panggung. Kali ini wajahnya lebih tegas. Ia berkata, "Setiap kebohongan orang dewasa selalu meninggalkan luka pada anak yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan melihat ibunya terus diam hanya karena orang lain takut malu. Reza, kamu bukan hanya mengkhianati saya. Kamu juga membuat anak kita merasa harus memilih rasa aman dari salah satu orang tuanya." Reza mengangkat wajah. Suaranya serak. "Sin, aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan teruskan di depan semua orang." Cynthia menatapnya lama. "Dulu, aku juga pernah memohon agar kamu berhenti sebelum semuanya sejauh ini. Tapi kamu tidak berhenti. Malam ini bukan aku yang membuat kita malu. Reza, malam ini hanya memperlihatkan malu yang sudah kamu bangun sendiri." Bram lalu maju satu langkah membawa map hitam. Cynthia menerima map itu, namun belum membukanya. Ia menatap Selvi yang masih berdiri di dekat kursinya. "Kamu datang malam ini dengan membawa foto dan pesan. Selvi, kamu pikir itu senjata. Tapi bagi saya, itu hanya bukti bahwa Reza salah memilih jalan. Yang akan saya buka berikutnya bukan tentang cinta. Bukan tentang janji manis. Bukan tentang siapa yang lebih dipilih. Yang berikutnya tentang uang perusahaan,
dokumen, dan sesuatu yang kamu kira tidak akan pernah saya temukan. Selfie langsung berubah pucat. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya patah. Saya tidak mengerti maksud Mbak. Cynthia menjawab datar. Kamu akan mengerti sebentar lagi. Bram memberi isyarat kepada petugas layar. Tampilan baru muncul. Bukan lagi rekaman rumah. Kali ini yang muncul adalah foto butik milik Selfie, lengkap dengan nama usahanya yang selama ini sering ia pamerkan di media sosial. Beberapa tamu saling pandang. Selfie langsung berkata keras, "Butik itu usaha saya. Jangan bawa-bawa bisnis saya ke masalah rumah tangga kalian." Cynthia mengangguk pelan. "Saya juga berharap butik itu benar-benar usahamu. Saya bahkan akan menghargai kalau kamu membangunnya dengan kerja kerasmu sendiri. Tapi sayangnya, ada aliran dana dari rekening operasional perusahaan Reza yang masuk ke sana. Bukan sekali, bukan 2 kali, dan jumlahnya tidak kecil." Ruangan mulai riuh. Reza menoleh cepat kepada Selfie. Selfie menghindari tatapannya. Bu Ratna tampak semakin pucat. Ia teringat hadiah-hadiah mahal yang pernah Selfie berikan kepadanya. Selama ini ia mengira itu tanda hormat. Sekarang ia takut hadiah itu berasal dari uang yang salah. Reza berkata pelan, "Selfie, jawab." Selfie menggertakkan gigi. "Mas, kamu sendiri yang bilang mau membantu aku." Reza membalas cepat, "Aku tidak pernah menyuruh kamu memakai dana perusahaan." Selfie menatapnya tajam. "Jangan pura-pura bersih sekarang. Kamu yang memberi aku akses. Kamu yang bilang semua bisa diatur. Kalau sekarang istrimu menemukan semuanya, jangan lempar aku sendirian." Kalimat itu membuat semua orang semakin terdiam. Selfie baru saja mengakui lebih banyak daripada yang ia sadari. Cynthia tidak perlu menekan terlalu keras. Ia hanya berdiri di panggung, membiarkan kepanikan Selfie bekerja sendiri. Bram kemudian berkata dengan suara tenang, "Seluruh data awal sudah diserahkan kepada pihak audit. Malam ini bukan sidang hukum, tapi mulai malam ini semua akses yang berkaitan dengan rekening dan dokumen perusahaan akan dihentikan. Reza juga akan diminta mundur sementara dari pengelolaan utama sampai audit selesai." Reza menatap Cynthia dengan kaget. "Sin, kamu tidak bisa langsung memutuskan itu." Cynthia menatapnya datar. "Bisa, Reza. Karena ada satu hal yang selama ini kamu lupakan. Perusahaan itu tidak berdiri hanya atas namamu. Dan pemegang kendali utama bukan orang yang kamu kira bisa kamu abaikan selamanya." Reza membeku. Selfie menatap Reza dengan bingung. Bu Ratna menatap Cynthia seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini ia pilih untuk dilupakan. Bram membuka halaman terakhir dari map hitam dan menyerahkannya kepada Cynthia. Cynthia mengambil kertas itu, lalu berkata, "Malam ini baru permulaan. Saya belum membuka dokumen yang paling penting. Tapi sebelum itu, saya ingin Reza menjawab satu pertanyaan di depan semua orang." Cynthia menatap suaminya tanpa berkedip. "Reza, selama ini kamu tahu atau tidak bahwa sebagian besar saham awal perusahaan masih tercatat atas nama keluarga saya?" Reza tidak menjawab. Diamnya terlalu panjang. Selfie menoleh kepadanya dengan wajah panik. "Mas, jawab." Reza tetap diam. Dalam ruangan itu, diam Reza terdengar lebih keras daripada bantahan apapun. Cynthia menutup map hitam di tangannya, lalu menatap Selfie yang kini tidak lagi bisa tersenyum. "Tadi kamu datang sebagai tamu khusus, Selfie. Sebentar lagi kamu akan tahu, kursi paling depan itu bukan tempat kehormatan. Itu tempat terbaik untuk melihat siapa sebenarnya yang kamu lawan." Reza berdiri kaku di tengah ruangan. Pertanyaan Cynthia tentang saham awal perusahaan seperti menampar wajahnya di depan semua orang. Ia tahu jawabannya. Ia sangat tahu. Tapi selama bertahun-tahun, ia memilih hidup seolah-olah fakta itu tidak pernah ada. Sejak nama Pratama Group mulai besar, Reza lebih sering menyebut perusahaan itu sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Ia bercerita kepada orang-orang bahwa ia membangun semuanya dari bawah, bahwa ia jatuh bangun sendirian, bahwa ia lelaki yang berhasil karena keberanian dan kecerdasannya. Ia jarang sekali menyebut nama Cynthia, apalagi ayah Cynthia yang dulu membantu modal awal dan mengurus susunan saham agar usaha itu bisa berdiri dengan aman. Malam itu, di hadapan keluarga besar dan rekan bisnis, semua cerita yang pernah ia bangun mulai retak. Cynthia tidak perlu berteriak. Ia hanya bertanya satu hal, dan diam Reza sudah cukup membuat orang-orang mengerti bahwa ada kebenaran yang selama ini sengaja disembunyikan. Bu Ratna akhirnya berdiri. Wajahnya terlihat panik, tapi ia masih mencoba menjaga wibawa. "Cynthia, ini bukan tempatnya membahas saham.
Ini acara keluarga. Jangan campur urusan rumah tangga dengan perusahaan. Cynthia menatap ibu mertuanya dengan tenang. Justru karena urusan rumah tangga sudah dibawa masuk ke perusahaan, saya harus membahasnya di sini, Bu. Selama perempuan lain diberi akses ke uang dan dokumen perusahaan, ini bukan lagi sekadar masalah suami istri. Bu Ratna terdiam, tetapi matanya masih keras. Ia merasa harga diri keluarganya sedang dijatuhkan. Namun di saat yang sama, ia tidak bisa membantah karena ia sendiri mulai melihat bahwa Reza tidak pernah benar-benar jujur kepadanya. Selama ini Bu Ratna percaya anaknya adalah pusat dari semua keberhasilan itu. Ia sering membanggakan Reza di depan keluarga, sementara Cynthia hanya ia anggap istri pendiam yang menikmati hasil kerja suami. Malam itu, ia mulai sadar bahwa mungkin ia sudah terlalu lama memuji orang yang salah dan meremehkan orang yang justru menjaga semuanya. Selvi melihat celah dari kegelisahan Bu Ratna. Ia segera ikut bicara, suaranya dibuat terluka. Bu Ratna benar. Ini sudah keterlaluan. Kalau Mbak Cynthia punya masalah dengan Mas Reza, selesaikan di rumah. Kenapa harus menyeret usaha saya, perusahaan, dan keluarga besar? Cynthia memandang Selvi tanpa emosi berlebihan. Karena kamu tidak datang hanya sebagai perempuan yang mencintai suami orang, Selvi. Kamu datang membawa kepentingan. Kamu masuk ke kantor. Kamu mengatur staf. Kamu memakai nama Reza untuk membuka jalan. Dan yang paling penting, kamu menerima uang yang seharusnya tidak pernah masuk ke rekening usahamu. Selvi langsung membalas. Saya tidak pernah mencuri. Mas Reza yang membantu saya. Reza menoleh tajam. Jangan terus sebut namaku untuk menutup kesalahanmu. Selvi tertawa pendek. Jadi sekarang aku yang salah sendiri. Padahal kamu yang bilang semua aman. Kamu yang bilang Cynthia tidak akan pernah memeriksa apapun karena dia tidak peduli dengan perusahaan. Reza terdiam lagi. Kalimat Selvi seperti pisau yang menusuk dua arah. Ia menyalahkan Reza, tetapi sekaligus membuktikan bahwa keduanya memang bermain di belakang Cynthia. Bram maju mendekati mikrofon. Nada suaranya tetap datar, tapi tegas. Berdasarkan pemeriksaan awal, ada beberapa transaksi yang menggunakan persetujuan internal tanpa dasar kerja sama resmi. Ada juga akses dokumen yang diberikan kepada pihak luar tanpa surat kuasa. Itu sebabnya malam ini Ibu Cynthia mengambil langkah untuk membatasi seluruh akses sampai audit selesai. Selvi menatap Bram dengan marah. Anda pengacaranya. Pasti Anda membela dia. Bram menjawab singkat. Saya membela dokumen yang sah. Kalau nanti data membuktikan Anda tidak bersalah, silakan buktikan melalui jalur yang benar. Selvi menggigit bibirnya. Ia tidak suka melawan orang seperti Bram, karena pria itu tidak terpancing oleh emosi. Ia lebih suka menghadapi Cynthia yang bisa ia serang sebagai istri terluka. Tapi Bram membawa semuanya ke wilayah hukum dan data, tempat Selvi tidak bisa bermain dengan air mata. Cynthia kemudian membuka map hitam dan mengambil satu lembar dokumen. Ia tidak membacakannya panjang-panjang, hanya menunjukkan garis besarnya melalui layar. Nama almarhum ayah Cynthia muncul sebagai pemberi modal awal dan penjamin struktur kepemilikan. Setelah itu muncul nama Cynthia sebagai pemegang saham keluarga yang sampai malam itu masih memiliki hak kendali. Ruangan langsung ramai oleh bisik-bisik. Beberapa rekan bisnis tampak saling pandang. Mereka selama ini mengira Cynthia hanya istri pemilik perusahaan. Mereka tidak tahu bahwa secara legal, posisinya jauh lebih kuat daripada yang pernah ditampilkan di depan umum. Reza mengepalkan tangan, bukan karena dokumen itu palsu, tapi karena terlalu benar. Ia pernah meminta Cynthia untuk tidak terlalu tampil dalam urusan perusahaan. Dulu alasannya terdengar masuk akal. Ia bilang ingin melindungi Cynthia dari tekanan bisnis. Tapi lama-lama, perlindungan itu berubah menjadi penghapusan. Nama Cynthia semakin jarang disebut. Perannya semakin dipinggirkan. Sampai akhirnya, banyak orang lupa bahwa perempuan itulah yang pernah membuka jalan pertama. Selvi mulai gelisah. Jika Cynthia benar-benar punya kendali saham, maka semua bayangannya tentang menjadi nyonya perusahaan bisa hancur malam itu juga. Ia menatap Reza dan berkata pelan tapi tajam, "Mas, kamu bilang perusahaan itu milikmu. Kamu bilang setelah bercerai, semua akan kamu atur." Reza menoleh dengan wajah marah. "Diam, Selvi." Tapi Selvi sudah terlanjur takut. Ia tidak lagi peduli dengan wajah Reza di depan orang banyak. "Kamu bohong sama aku. Kamu bilang dia cuma istri di rumah. Kamu bilang semua aset bisa kamu pegang." Cynthia mendengar itu dan menatap Selvi dengan dingin. "Jadi itu yang kamu tunggu? Bukan cinta.
bukan masa depan. Asik. Selfie langsung sadar ucapannya salah. Ia mencoba membantah, tapi sudah terlambat. Beberapa tamu menatapnya dengan rasa jijik yang sulit disembunyikan. Bu Ratna bahkan menoleh pelan ke arah Selfie, seperti baru melihat wajah asli perempuan yang selama ini ia anggap lembut dan perhatian. Reza mencoba mendekati Cynthia. Suaranya melemah. "Sin, aku memang salah. Aku terlalu jauh. Tapi jangan hancurkan perusahaan. Banyak karyawan bergantung pada kita." Cynthia menatapnya lama. "Aku tidak menghancurkan perusahaan, Reza. Aku sedang menyelamatkannya dari keputusanmu. Kalau aku ingin menghancurkan, aku sudah membiarkan semuanya berjalan sampai uangnya habis dan nama keluarga jatuh di luar sana. Tapi aku memilih menghentikannya di ruangan ini, di depan orang-orang yang perlu tahu." Reza tidak bisa menjawab. Ia tahu Cynthia benar. Selama ini ia mengira Cynthia diam karena tidak punya kuasa. Ternyata Cynthia diam karena sedang menunggu semua bukti lengkap. Ketika ia bicara, yang ia bawa bukan rasa sakit saja, tapi juga dasar hukum yang kuat. Di sisi lain ruangan, Selfie diam-diam mengeluarkan ponselnya dari tas. Ia menunduk, mencoba mengetik pesan kepada seseorang. Wajahnya tegang. Bram melihat gerakan itu dari sudut mata, lalu memberi tanda kepada salah satu staf keamanan. Cynthia juga melihat, tetapi tidak langsung menegur. Selfie mengetik cepat, "Hapus file yang di laptop butik sekarang. Jangan tunggu." Setelah pesan terkirim, ia memasukkan ponsel kembali ke tas, berharap tidak ada yang melihat. Namun beberapa detik kemudian, Bram menerima pesan dari timnya. Ia mendekati Cynthia dan berbisik, dia baru mengirim instruksi untuk menghapus data. "Sudah kami amankan salinannya." Cynthia mengangguk pelan. Tidak ada rasa terkejut di wajahnya. Seolah-olah ia memang sudah menduga Selfie akan mencoba menyelamatkan diri dengan cara itu. Cynthia kembali mengangkat mikrofon. "Selfie, sebelum kamu datang malam ini, semua salinan data sudah diamankan. Jadi tidak perlu menyuruh siapapun menghapus apapun." Tubuh Selfie langsung kaku. Wajahnya pucat. Reza menatap Selfie dengan kaget. "Kamu mau hapus apa?" Selfie gelagapan. "Saya tidak melakukan apa-apa." Cynthia memberi isyarat kepada Bram. Layar menampilkan bukti pesan yang baru saja dikirim Selfie, tanpa menampilkan nomor penerima secara detail. Isi pesannya cukup jelas. "Hapus file. Jangan tunggu." Ruangan kembali riuh. Selfie berdiri. Kali ini tidak mampu menjaga suara. "Kalian menyadap ponsel saya." Bram langsung menjawab. "Tidak. Pesan itu diteruskan oleh orang yang kamu hubungi, karena sejak pagi dia sudah bekerja sama dengan tim audit." Selfie seperti kehilangan pijakan. Orang yang ia pikir masih bisa ia perintah ternyata sudah tidak berada di sisinya. Cynthia menurunkan mikrofon sebentar. Ia menatap Selfie, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Kamu datang malam ini karena mengira semua orang bisa kamu mainkan seperti Reza. Kamu pikir cukup dengan wajah sedih, kata-kata manis, dan janji cinta, semua pintu akan terbuka. Tapi perusahaan ini tidak dibangun dari rayuanmu. Rumah ini tidak berdiri dari ambisimu. Dan masa depan anak saya bukan tempat kamu belajar menjadi nyonya." Selfie menatap Cynthia dengan mata basah, tapi bukan karena menyesal. Ia marah karena dipermalukan. Ia merasa dijebak. Ia ingin pergi, tapi kaki dan gengsinya sama-sama menahannya. Jika ia pergi, ia kalah. Jika ia tinggal, ia akan mendengar lebih banyak lagi. Untuk pertama kalinya, Selfie benar-benar tidak tahu pilihan mana yang bisa menyelamatkannya. Bu Ratna berdiri perlahan. Suaranya bergetar saat ia berkata kepada Reza, "Kamu tahu semua ini." Reza tidak menjawab. Bu Ratna mengulang dengan suara lebih keras. "Kamu tahu saham itu masih atas nama Cynthia. Kamu tahu perusahaan ini dibangun dari keluarga Cynthia. Lalu kamu biarkan ibu memperlakukan dia seperti orang yang hanya menumpang hidup." Reza menunduk. Aku tidak pernah bermaksud." Bu Ratna memotong. "Jangan. Malam ini ibu sudah cukup malu." Kalimat itu membuat Reza terlihat hancur. Ia tidak hanya kehilangan wajah di depan Cynthia, tapi juga di depan ibunya sendiri. Selama ini ia selalu berlindung di balik kebanggaan Bu Ratna. Kini kebanggaan itu mulai berubah menjadi rasa kecewa. Cynthia tidak menyerang Bu Ratna. Ia tahu wanita itu juga bagian dari luka. Tapi malam ini bukan waktunya membalas semua sindiran lama satu persatu. Ia hanya berkata, "Bu, saya tidak pernah ingin mempermalukan keluarga ini. Saya hanya lelah menjadi tempat semua orang membuang kesalahan."
Bu Ratna menatap Cynthia. Matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk menyalahkan menantunya. Tidak ada nasihat tentang sabar. Tidak ada ucapan tentang menjaga suami. Hanya diam yang penuh penyesalan. Tiba-tiba pintu belakang ballroom terbuka. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah cepat, membawa map coklat. Bram langsung mengenalinya sebagai Pak Surya, notaris lama keluarga Cynthia. Kehadirannya membuat suasana kembali berubah. Cynthia mengerutkan kening karena ia tidak memasukkan Pak Surya ke dalam susunan acara. Pak Surya berjalan ke depan, lalu berhenti di dekat panggung. "Maaf, Ibu Cynthia. Saya datang karena ada dokumen lama yang harus segera Ibu ketahui." Reza langsung menegang. Bu Ratna menutup mata sebentar seperti tahu sesuatu akan terbuka. Selfie menatap mereka bergantian, semakin bingung. Cynthia menerima map coklat itu dengan hati-hati. Pak Surya berkata pelan, "Dokumen ini pernah dititipkan oleh almarhum ayah Ibu. Pesannya, dibuka jika suatu hari ada yang mencoba mengambil alih perusahaan atau menghapus hak Ibu dari dalam keluarga sendiri." Cynthia membuka map itu. Matanya membaca cepat. Lalu wajahnya berubah. Tidak marah, tapi sangat terkejut. Bram mendekat. Namun Cynthia mengangkat tangan agar ia menunggu. Reza tampak semakin pucat. Selfie berbisik kepada Reza, "Mas, itu dokumen apa?" Reza tidak menjawab. Cynthia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Reza, lalu menatap Bu Ratna. Suaranya rendah, tapi membuat seluruh ruangan diam. "Jadi selama ini bukan hanya aku yang tidak tahu semuanya. Ada amanat ayahku yang sengaja disimpan, dan malam ini baru kembali ke tanganku." Ia menutup map itu pelan, lalu berkata kepada Bram, "Siapkan layar untuk dokumen berikutnya. Kali ini bukan tentang selfie dulu. Kali ini tentang alasan kenapa Reza selama ini begitu takut kalau aku kembali memegang perusahaan." Cynthia berdiri di atas panggung dengan map coklat di tangannya. Isi ruangan terasa berubah. Jika sebelumnya semua orang menatap selfie sebagai sumber masalah, kini pandangan mereka mulai bergerak ke arah Reza dan Bu Ratna. Ada sesuatu dari wajah mereka berdua yang terlalu jelas untuk disembunyikan. Reza tidak lagi hanya terlihat malu. Ia terlihat takut. Bu Ratna yang sejak awal berusaha menjaga wibawa keluarga kini duduk dengan wajah pucat. Seperti seseorang yang tahu bahwa pintu lama yang pernah ia kunci rapat akhirnya terbuka juga. Cynthia membaca ulang halaman pertama dokumen itu. Di sana tertulis bahwa almarhum ayahnya pernah menitipkan amanat resmi kepada notaris keluarga. Isinya sederhana, tetapi sangat kuat. Jika suatu hari Cynthia dipinggirkan dari perusahaan, jika namanya sengaja dihapus dari keputusan besar, atau jika ada pihak luar yang mencoba mengambil keuntungan dari rumah tangganya, maka hak kendali Cynthia harus dikembalikan penuh tanpa menunggu persetujuan Reza. Bram mendekat pelan dan berbisik, "Ini dokumen kuat, Sin. Kalau ini asli, posisi kamu jauh lebih aman dari yang kita kira." Cynthia tidak langsung menjawab. Ia masih menatap tanda tangan ayahnya di bagian bawah. Tanda tangan itu membuat dadanya sesak. Selama ini ia merasa sendirian. Merasa harus mengumpulkan kekuatan dari luka demi luka. Tapi malam itu, lewat dokumen yang sudah lama disimpan, ia seperti mendengar ayahnya berkata bahwa ia tidak pernah benar-benar ditinggalkan tanpa perlindungan. Cynthia mengangkat wajah, lalu menatap Pak Surya yang berdiri di dekat panggung. "Kenapa dokumen ini baru muncul sekarang?" Pak Surya menarik napas berat. "Karena dulu ada permintaan dari keluarga Reza agar dokumen ini tidak dibuka selama rumah tangga ibu masih dianggap baik-baik saja. Saya akui, saya salah karena terlalu percaya bahwa semuanya akan aman. Namun setelah saya mendengar ada audit dan kemungkinan penyalahgunaan kuasa, saya tidak bisa diam lagi." Kalimat itu membuat mata Cynthia langsung berpindah ke Bu Ratna. Ibu mertuanya menunduk. Reza terlihat semakin gelisah. Cynthia turun satu anak tangga dari panggung. Suaranya tetap pelan, tetapi cukup jelas didengar semua orang. "Bu, Ibu tahu soal dokumen ini." Bu Ratna tidak menjawab. Tangannya menggenggam ujung kain di pangkuannya. Cynthia mengulang, kali ini lebih tegas, "Ibu tahu." Bu Ratna akhirnya mengangkat wajah. Matanya basah, tapi ada sisa keras kepala yang masih ia pertahankan. "Ibu hanya ingin menjaga keluarga ini. Saat itu kamu dan Reza baru mulai membangun semuanya. Ibu takut kalau nama keluargamu terlalu kuat di perusahaan, Reza akan selamanya terlihat seperti menantu yang hidup dari bantuan mertua." Cynthia terdiam beberapa detik. Bukan karena ia tidak punya jawaban, tapi karena alasan itu terdengar terlalu menyakitkan. Jadi karena ibu ingin Reza terlihat hebat,
Ibu membiarkan saya perlahan dihapus dari cerita yang saya ikut bangun. Reza langsung menyela. Jangan salahkan Mama. Aku juga yang minta semua keputusan perusahaan lewat aku. Aku pikir itu lebih baik. Cynthia menoleh kepadanya. Lebih baik untuk siapa? Reza. Untuk perusahaan. Atau untuk egomu? Reza tidak bisa menjawab. Selfie yang berdiri tidak jauh dari kursi depan ikut terpukul oleh fakta baru itu. Ia baru sadar bahwa pria yang selama ini ia anggap pemilik segalanya ternyata sejak awal berdiri di atas pondasi yang bukan sepenuhnya miliknya. Wajahnya berubah gelap. Ia merasa dibohongi. Mas, kamu bilang semua ada di tanganmu. Kamu bilang setelah cerai, Cynthia tidak akan bisa apa-apa. Reza menatap Selfie dengan marah. Jangan bicara sekarang. Selfie membalas tajam. Kenapa? Karena semua orang akhirnya tahu kamu bukan sebesar yang kamu ceritakan. Ruangan kembali riuh. Reza seperti kehilangan kendali dari dua arah. Di satu sisi, Cynthia memegang bukti dan dokumen sah. Di sisi lain, Selfie mulai menyerangnya karena merasa janji-janji Reza ternyata kosong. Cynthia mengangkat tangan sedikit, meminta ruangan tenang. Bram memberi isyarat kepada petugas layar. Dokumen dari map coklat mulai ditampilkan sebagian di layar besar. Hanya bagian yang aman untuk dibaca para tamu. Nama almarhum ayah Cynthia muncul jelas sebagai pihak yang memberikan modal awal dan membuat perlindungan hak keluarga. Di halaman berikutnya, ada catatan bahwa setiap perubahan besar terhadap aset perusahaan harus mendapat persetujuan tertulis dari Cynthia. Bram menjelaskan singkat bahwa jika dokumen itu masih berlaku, maka beberapa keputusan Reza selama ini bisa dianggap bermasalah, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan Cynthia. Cynthia menatap Reza. Sekarang aku paham kenapa kamu tidak pernah mau aku kembali aktif di perusahaan. Kamu bukan hanya ingin aku di rumah. Kamu ingin aku jauh dari dokumen. Reza menelan ludah. Aku takut kamu terlalu ikut campur. Cynthia tersenyum hambar. Ikut campur. Perusahaan yang dibangun dari modal keluargaku, tenaga mudaku, dan waktu yang seharusnya bisa aku pakai untuk hidupku sendiri. Kamu sebut aku ikut campur. Kalimat itu membuat beberapa tamu terdiam dengan wajah tidak enak. Mereka pernah menjadi bagian dari orang-orang yang menilai Cynthia hanya sebagai istri pendamping. Kini mereka tahu penilaian itu keliru. Pak Surya kemudian membuka suara lagi. Masih ada satu hal. Ibu Cynthia. Beberapa minggu lalu, ada permintaan untuk menyiapkan draft perubahan struktur aset. Permintaan itu tidak datang langsung kepada saya, tapi saya mendapat salinannya dari staf lama yang curiga. Bram langsung menoleh. Perubahan aset apa? Pak Surya menyerahkan lembar tambahan. Bram membaca cepat. Lalu wajahnya mengeras. Cynthia melihat perubahan itu dan bertanya, apa isinya? Bram menjawab pelan. Ada rencana memindahkan beberapa aset anak perusahaan ke badan usaha baru. Nama Reza tercantum sebagai pihak utama. Dan ada nama lain sebagai calon penerima manfaat tidak langsung. Seluruh ruangan seperti menunggu satu nama. Bram menatap Selfie. Namanya terkait dengan usaha milik Selfie. Selfie langsung mundur setengah langkah. Itu tidak benar. Saya tidak tahu apa-apa. Reza menatap lembar itu. Wajahnya semakin kacau. Ia tidak bisa langsung membantah karena ia memang pernah membahas rencana itu dengan orang kepercayaannya. Awalnya ia hanya ingin membuat jalur baru agar beberapa aset bisa keluar dari pengawasan Cynthia jika perceraian terjadi. Tapi ia tidak pernah menyangka dokumen awalnya bisa sampai ke tangan Pak Surya. Cynthia membaca lembar itu perlahan. Kali ini, wajahnya tidak lagi hanya kecewa. Ada luka baru yang muncul, lebih dalam dari perselingkuhan. Reza bukan hanya mengkhianati cinta. Ia sudah menyiapkan jalan agar Cynthia dan Naya kehilangan bagian yang seharusnya dilindungi. Cynthia berkata dengan suara rendah, jadi saat aku masih mencoba menjaga rumah ini, kamu sudah menyiapkan cara untuk mengeluarkan aset dari jangkauan anak kita. Reza langsung menjawab, aku tidak bermaksud mengambil hak Naya. Cynthia menatapnya tajam. Jangan sebut nama Naya untuk menyelamatkan dirimu. Kalau kamu memikirkan dia, kamu tidak akan membuat dokumen seperti ini. Selfie tiba-tiba berkata, Mas Reza bilang itu cuma strategi bisnis. Saya tidak pernah minta aset. Bram langsung menimpali. Tetapi ada komunikasi yang menunjukkan butik Anda disebut sebagai salah satu jalur kerjasama. Selfie menggeleng cepat. Itu ide Reza. Reza berbalik kepadanya. Kamu yang terus mendesak aku agar masa depanmu dijamin. Selfie tertawa marah. Dijamin. Iya. Tapi bukan berarti aku tahu kamu sedang bermain dengan harta istrimu.
Pertengkaran mereka membuat ruangan semakin panas. Cynthia membiarkan beberapa detik, lalu menghentikannya dengan satu kalimat. Suaranya tidak keras, tapi tegas. Semua orang diam. Cynthia melanjutkan, kalian berdua boleh saling menyalahkan nanti. Tapi malam ini saya sudah mendengar cukup. Reza, mulai saat ini, kamu tidak lagi punya hak mengambil keputusan apapun atas aset perusahaan sampai audit dan pemeriksaan hukum selesai. Selfie, semua aliran dana yang masuk ke usahamu akan ditelusuri. Kalau terbukti tidak sah, semuanya harus kembali. Selfie menatap Cynthia dengan mata penuh kebencian. Kamu pikir setelah malam ini kamu menang? Cynthia menjawab tenang. Aku tidak sedang mengejar kemenangan. Aku sedang menghentikan kerusakan. Bu Ratna tiba-tiba berdiri dan berjalan mendekati Cynthia. Semua orang menoleh. Untuk pertama kalinya, wajah Bu Ratna tidak lagi dipenuhi pembelaan untuk Reza. Ia berhenti beberapa langkah dari menantunya, lalu berkata dengan suara gemetar, Cynthia, ibu salah. Ibu terlalu sibuk menjaga nama anak ibu, sampai tidak melihat bahwa kamu yang selama ini menjaga rumah ini. Maafkan ibu. Cynthia menatapnya lama. Permintaan maaf itu datang terlambat, tetapi tetap menyentuh bagian hatinya yang lelah. Namun ia tidak ingin malam itu berubah menjadi drama pelukan dan tangisan. Ia hanya berkata, saya dengar permintaan maaf ibu. Tapi setelah malam ini, semua harus berubah. Tidak ada lagi yang disembunyikan atas nama keluarga. Reza seperti kehilangan sisa keberanian. Ia duduk kembali dengan bahu jatuh. Selfie masih berdiri, tapi wajahnya kacau. Semua rencana yang ia bawa dari apartemennya sudah tidak berarti. Foto mesra, pesan janji cerai, kata-kata tentang cinta, semuanya kecil dibanding dokumen saham, audit, dan rencana pemindahan aset. Ia mulai sadar bahwa ia datang ke acara itu bukan sebagai perempuan yang akan diakui, melainkan sebagai orang yang diundang untuk melihat satu persatu jalan keluarnya ditutup. Bram mendekati Cynthia dengan satu lembar terakhir dari map hitam. Masih ada rekaman dari kantor, katanya pelan, yang menunjukkan Selfie masuk ke ruang arsip setelah jam kerja. Cynthia menatap lembar itu, lalu menatap Selfie. Untuk beberapa detik, ia tampak mempertimbangkan apakah harus membuka bukti itu malam ini atau menahannya. Selfie melihat tatapan itu dan langsung gemetar. Ia tahu rekaman apa yang dimaksud. Malam ketika ia masuk ke ruang arsip menggunakan kartu akses milik Reza. Malam ketika ia memotret beberapa dokumen yang seharusnya tidak pernah ia sentuh. Cynthia akhirnya mengangkat mikrofon lagi. Saya beri satu kesempatan terakhir sebelum bukti berikutnya dibuka. Selfie, katakan sendiri apa yang kamu ambil dari ruang arsip perusahaan malam itu. Selfie membeku. Reza menoleh cepat kepadanya. Bu Ratna menutup mulutnya. Seluruh ruangan menunggu, sementara layar besar di belakang Cynthia mulai menyala perlahan, menampilkan gambar pintu ruang arsip yang terbuka pada pukul 11:13 malam. Layar besar menampilkan lorong kantor Pratama Group yang sepi. Waktu di sudut rekaman menunjukkan pukul 11:13 malam. Lampu lorong hanya menyala sebagian, membuat suasana di dalam ballroom ikut terasa dingin. Semua orang menatap tanpa suara. Beberapa detik kemudian, sosok Selfie muncul di layar. Ia berjalan cepat sambil menoleh ke kiri dan kanan, lalu berhenti di depan pintu ruang arsip. Di tangannya ada kartu akses. Ia menempelkan kartu itu ke mesin pintu, dan dalam 1 detik, pintu terbuka. Reza langsung berdiri. Wajahnya tampak benar-benar kaget, bukan pura-pura. Ia menatap Selfie dengan mata membesar, lalu berkata pelan, kartu itu milikku. Selfie tidak menjawab. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. Rekaman itu terus berjalan. Selfie masuk ke ruang arsip, menutup pintu, lalu beberapa menit kemudian keluar sambil membawa ponsel di tangan. Gerakannya jelas seperti seseorang yang baru selesai memotret sesuatu. Cynthia tidak langsung bicara. Ia membiarkan ruangan mencerna rekaman itu. Keheningan yang muncul lebih berat dari teriakan. Selfie yang sejak awal berusaha melawan kini seperti kehilangan tanah untuk berpijak. Ia memandang layar, lalu memandang Reza, lalu memandang Bram. Tidak ada tempat aman. Reza berjalan mendekatinya. Suaranya rendah namun penuh marah. Kenapa kamu pakai kartu aksesku? Selfie menelan ludah. Kamu pernah memberikannya padaku. Reza menggeleng cepat. Untuk ambil berkas dari ruang kerjaku, bukan ruang arsip. Selfie langsung membalas dengan nada panik. Kamu sendiri yang bilang semua dokumen itu penting untuk masa depan kita.
Kamu yang bilang kalau perceraian terjadi. Kamu harus siap. Jangan sekarang pura-pura tidak tahu apa-apa. Ucapan Selvi membuat Reza terdiam. Semua orang mendengar dengan jelas bahwa hubungan mereka bukan hanya soal cinta terlarang. Ada rencana. Ada perhitungan. Ada sesuatu yang disiapkan di belakang Cynthia. Cynthia menatap Reza dari panggung, lalu berkata datar. Jadi selama aku mengurus Naya dan mencoba menjaga rumah tetap terlihat baik-baik saja, kalian berdua sibuk mencari cara mengamankan masa depan yang kalian bangun dari reruntuhan hidupku. Reza memejamkan mata. Sin, aku tidak tahu dia masuk ruang arsip malam itu. Aku memang bodoh karena memberi akses. Tapi aku tidak tahu dia sejauh itu. Cynthia tidak menaikkan suara. Justru ketenangannya membuat Reza semakin terlihat kecil. Kamu selalu tidak tahu setelah semuanya terbongkar. Reza, tapi saat semuanya masih nyaman untukmu, kamu tidak pernah merasa perlu bertanya. Bram memberi isyarat kepada petugas layar. Rekaman berhenti, lalu berganti menjadi beberapa foto dokumen yang diambil dari ponsel Selvi. Bagian pentingnya disamarkan, tapi cukup untuk menunjukkan jenis dokumen itu. Ada daftar aset anak perusahaan, rincian rekening operasional, dan draft perubahan struktur kepemilikan. Beberapa tamu dari kalangan bisnis langsung terlihat serius. Pak Hendra, auditor senior yang duduk di depan, menatap layar dengan wajah keras. Ini bukan dokumen yang boleh keluar dari ruang arsip, katanya pelan namun terdengar jelas. Jika foto ini benar berasal dari perangkat pihak luar, maka ini pelanggaran serius. Selvi langsung menggeleng. Saya tidak menjual dokumen itu. Saya cuma menyimpannya. Bram menatapnya tajam. Anda baru saja mengakui bahwa dokumen itu memang ada pada Anda. Selvi tersadar terlambat. Wajahnya semakin pucat. Ia mundur satu langkah, lalu berkata dengan suara bergetar. Saya hanya ingin memastikan Reza tidak menipu saya. Saya butuh jaminan. Dia menjanjikan banyak hal. Dia bilang akan menikahi saya setelah bercerai. Dia bilang hidup saya tidak akan susah. Saya tidak mau ditinggalkan begitu saja. Cynthia memandangnya tanpa simpati berlebihan. Jaminan yang kamu cari adalah hak anak saya. Uang yang kamu nikmati adalah hasil kerja banyak orang. Dan dokumen yang kamu foto adalah kepercayaan yang kamu curi dari kantor yang bahkan bukan milikmu. Selvi menangis, tapi tangisnya lebih terlihat seperti ketakutan daripada penyesalan. Saya tidak sendirian. Reza membuat saya percaya bahwa semua itu wajar. Reza langsung membentak, berhenti menyebut namaku seolah aku menyuruhmu mencuri. Selvi menoleh kepadanya dengan mata merah. Kamu memang tidak mengucapkan kata mencuri. Tapi kamu membuka semua pintu. Kamu memperkenalkan aku ke staf. Kamu membuat semua orang takut menolak aku. Kamu bilang aku calon masa depanmu. Jadi jangan sekarang cuci tangan. Kalimat itu menghantam Reza di depan semua orang. Ia tidak bisa membantah sepenuhnya, karena sebagian besar benar. Ia memang memberi Selvi posisi yang tidak pantas. Ia memang membiarkan staf memperlakukannya seperti orang penting. Ia memang menjadikan hubungan gelapnya sebagai sesuatu yang perlahan masuk ke ruang resmi. Kesalahannya bukan hanya mencintai orang lain, tetapi memberi orang itu kunci ke tempat yang seharusnya ia jaga. Bu Ratna berdiri dengan tubuh gemetar. Selvi, selama ini kamu datang ke rumah ibu, memberi hadiah, bersikap manis, lalu di belakang semua itu kamu ikut mengincar harta keluarga. Selvi menatap Bu Ratna dengan putus asa. Tante, saya sayang Reza. Bu Ratna menggeleng. Jangan pakai kata sayang untuk membenarkan keserakahan. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu tidak akan membuat anak ibu hancur seperti ini. Reza menatap ibunya, terluka oleh kalimat itu. Tapi ia tahu, ia memang sedang hancur karena pilihan yang ia buat sendiri. Bu Ratna lalu menoleh kepada Cynthia. Untuk pertama kalinya, suaranya melemah. Cynthia, lanjutkan. Kalau memang ada yang harus dibuka, buka sekarang. Ibu tidak akan menghalangi lagi. Cynthia menghela napas pelan. Kalimat Bu Ratna bukan kemenangan baginya. Ia tidak ingin ada ibu yang melihat anaknya dipermalukan. Tapi malam itu semua orang harus menerima akibat dari hal yang mereka biarkan. Cynthia lalu menatap Bram. Bram membuka lembar berikutnya dan berbicara kepada ruangan. Selain foto dokumen, tim juga menemukan komunikasi antara Selvi dan salah satu pihak luar. Isi komunikasi itu menunjukkan adanya rencana mencari pembeli untuk sebagian aset jika perpindahan kepemilikan berhasil dilakukan. Selvi langsung berteriak, "Itu bohong. Saya tidak pernah menjual aset." Bram menjawab tenang,
rencana itu belum berjalan. Tapi pembicaraan awal sudah ada. Dan semua salinan sudah diamankan. Reza seperti disambar petir. Pihak luar. Aset apa yang kamu bicarakan? Selfie. Selfie menatap Reza dengan panik. Itu hanya pembicaraan. Aku cuma tanya-tanya. Aku takut kamu berubah pikiran. Reza mendekat dengan wajah penuh marah. Jadi kamu bukan cuma mau dinikahi. Kamu mau memastikan ada aset yang bisa kamu pegang kalau aku gagal menceraikan Cynthia. Selfie membalas dengan suara pecah. Karena aku tahu kamu pengecut. Kamu selalu janji, tapi selalu pulang ke rumah itu. Kamu bilang Cynthia tidak berarti, tapi kamu tetap takut meninggalkannya. Aku harus menjaga diriku sendiri. Reza tertawa hambar. Menjaga diri dengan mencuri dokumen. Dengan memakai dana perusahaan. Dengan memanfaatkan aku. Selfie berteriak. Kamu juga memanfaatkan aku. Kamu datang saat bosan, saat marah, saat butuh dipuji. Jangan buat aku jadi satu-satunya penjahat di sini. Cynthia mengangkat mikrofon. Satu kata itu menghentikan pertengkaran mereka. Ia menatap Reza dan Selfie bergantian. Kalian berdua boleh saling menyalahkan sampai pagi, tapi itu tidak mengubah fakta. Reza membuka pintu. Selfie masuk dan mengambil. Reza berbohong. Selfie memanfaatkan. Reza mengkhianati rumah. Selfie mencoba mengambil keuntungan dari rumah yang retak. Tidak ada yang lebih suci di antara kalian. Ruangan hening. Kalimat itu tidak berlebihan, tapi tepat sasaran. Reza menunduk. Selfie menangis tanpa suara. Bram kemudian menyerahkan satu amplop putih kepada Cynthia. Amplop itu berbeda dari map sebelumnya. Lebih tipis. Tapi semua orang bisa merasakan bahwa isinya penting. Cynthia melihat amplop itu sebentar, lalu berkata, sebelum malam ini, saya sempat berpikir bagian paling menyakitkan adalah melihat suami saya memilih perempuan lain. Tapi ternyata bukan. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa ketika saya masih mencoba menyelamatkan keluarga, mereka sudah menyiapkan cara menyelamatkan kepentingan masing-masing. Ia membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar dokumen. Ini laporan awal dari auditor. Mulai malam ini, seluruh aliran dana ke usaha Selfie dibekukan untuk pemeriksaan. Semua akses Reza ke rekening tertentu dihentikan sementara. Dan semua keputusan perusahaan harus melalui persetujuan saya sebagai pemegang kendali yang sah. Reza mengangkat kepala. Sin, kalau kamu lakukan ini, aku kehilangan posisi. Cynthia menatapnya. Kamu sudah kehilangan posisi itu sejak kamu memilih memakai kuasa untuk melindungi kebohonganmu. Yang aku lakukan malam ini hanya membuatnya resmi. Reza menatap Cynthia seperti baru benar-benar melihat perempuan itu. Dulu ia terbiasa melihat Cynthia sebagai istri yang akan menunggu. Istri yang akan menutup pintu rumah dari gosip. Istri yang akan memaafkan karena anak. Tapi perempuan di panggung itu bukan lagi tempat pelariannya. Ia adalah pemilik hak yang sedang mengambil kembali kendali. Selfie tiba-tiba berjalan ke arah pintu keluar. Ia tidak tahan lagi. Namun dua staf keamanan berdiri sopan di dekat pintu, tidak menyentuh, hanya menghalangi dengan sikap resmi. Bram berkata, Anda boleh meninggalkan ruangan setelah menandatangani berita acara bahwa Anda hadir saat pemberitahuan audit disampaikan. Selfie menoleh dengan wajah marah. Kalian menahan saya. Bram menjawab, tidak. Kami hanya memastikan proses resmi dicatat. Jika Anda menolak, penolakan itu juga akan dicatat. Selfie tampak hampir meledak. Tetapi ia tahu setiap gerakannya disaksikan orang. Ia tidak bisa berteriak seperti di luar. Ia tidak bisa membuat keributan tanpa terlihat semakin bersalah. Pada saat itulah pintu ruang tunggu kecil di sisi ballroom terbuka sedikit. Naya tidak keluar, tetapi suaranya terdengar samar memanggil ibunya. Bunda. Cynthia menoleh. Wajahnya yang sejak tadi tegas langsung melembut. Ia menyerahkan mikrofon kepada Bram, lalu turun dari panggung. Semua orang menyaksikan saat Cynthia berjalan mendekati pintu itu. Naya berdiri di sana dengan mata sembab. Ia memegang bonekanya erat. Cynthia berjongkok di depannya. Naya bertanya pelan, "Papa jahat?" Pertanyaan itu membuat Cynthia terdiam. Reza mendengarnya dari tempatnya berdiri. Wajahnya hancur. Cynthia mengusap pipi Naya dan menjawab dengan hati-hati, "Papa membuat kesalahan besar, sayang. Tapi Bunda tidak mau hati kamu penuh benci." Naya menunduk. "Kalau Papa salah, kenapa Bunda yang sering nangis?" Cynthia menahan air mata. Karena kadang orang yang disakiti butuh waktu untuk berani bicara.
Kalimat itu terdengar sampai ke beberapa tamu terdekat. Reza melangkah pelan ke arah Naya. Tapi anak itu langsung mundur ke belakang Cynthia. "Jangan marah sama Bunda, Pak." Reza berhenti. Tidak ada bukti di layar yang lebih menghancurkannya daripada kalimat anaknya sendiri. Ia ingin menjelaskan, ingin memeluk Naya, ingin mengatakan bahwa ia masih ayahnya. Tapi malam itu, ia sadar kasih sayang tidak cukup jika kepercayaan sudah ia rusak sendiri. Bu Ratna menangis pelan di kursinya. Selvi menatap pemandangan itu dari dekat pintu, dan untuk pertama kalinya wajahnya tidak hanya takut. Ada rasa kalah yang benar-benar masuk ke matanya. Bukan kalah karena Cynthia punya saham. Bukan kalah karena audit. Tapi karena ia melihat bahwa rumah yang ingin ia rebut ternyata punya anak kecil yang ikut hancur di dalamnya. Cynthia meminta pengasuh membawa Naya kembali ke ruang tunggu. Lalu ia berdiri dan menatap seluruh ruangan. Malam ini belum selesai. Tapi mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan bersembunyi di balik kata cinta, keluarga, atau hilaf. Semua akan berdiri di depan akibat dari pilihannya sendiri. Ia kembali ke panggung. Bram menyiapkan dokumen berita acara. Pak Hendra berdiri untuk memberi pernyataan audit. Reza tidak lagi bicara. Selvi tidak lagi tersenyum. Dan layar besar di belakang Cynthia menampilkan kalimat baru yang membuat seluruh ruangan kembali menahan napas. Satu tanda tangan palsu bisa mengubah semuanya. Kalimat di layar besar itu membuat suasana ballroom semakin berat. Satu tanda tangan palsu bisa mengubah semuanya. Selvi yang sejak tadi berdiri di dekat pintu langsung membeku. Reza menatap layar dengan wajah yang sulit dibaca, antara takut, marah, dan hancur. Bu Ratna memegangi dadanya pelan, seolah tubuhnya mulai tidak kuat menanggung satu demi satu kenyataan yang muncul malam itu. Cynthia berdiri di panggung dengan map putih di tangannya. Map itu berbeda dari map sebelumnya. Tidak tebal, tetapi terasa paling berbahaya. Karena isinya bukan lagi sekadar bukti hubungan gelap, bukan lagi aliran dana, bukan lagi rekaman ruang arsip. Isinya menyentuh satu hal yang bisa membuat semua pembelaan runtuh seketika. Pemalsuan tanda tangan. Bram maju ke mikrofon dengan wajah serius. Ia tidak membuang waktu dengan kalimat panjang. Ia berkata bahwa beberapa hari sebelum acara gala, tim audit menemukan draft pengalihan aset yang memakai tanda tangan persetujuan Cynthia. Masalahnya, Cynthia tidak pernah menandatangani dokumen itu. Bahkan Cynthia tidak pernah melihat dokumen itu sebelum salinannya ditemukan. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik tegang. Reza menatap Cynthia, lalu menatap Bram. Suaranya terdengar lemah saat ia berkata, "Aku tidak pernah meminta tanda tangan palsu." Bram menoleh kepada Reza. "Itu akan dibuktikan nanti melalui pemeriksaan. Tapi dokumen itu dibuat dari akses internal perusahaan, dan ada jejak komunikasi yang mengarah kepada orang-orang di sekitar Anda." Selvi langsung berkata cepat, "Jangan lihat saya. Saya tidak bisa memalsukan tanda tangan orang. Saya bahkan tidak tahu bentuk tanda tangan Cynthia." Cynthia menatapnya dengan mata tajam. "Kamu mungkin tidak tahu bentuk aslinya, Selvi. Tapi kamu pernah memotret beberapa dokumen dari ruang arsip. Di sana ada cukup banyak contoh tanda tangan saya." Selvi seperti tertampar. Ia mundur satu langkah. Reza langsung menoleh kepadanya. "Jadi itu yang kamu ambil?" Selvi menggeleng. Wajahnya panik. "Saya hanya memotret dokumen karena kamu sendiri membuat saya takut. Kamu bilang Cynthia bisa mengambil semuanya. Kamu bilang kalau kita tidak siap, kita akan kalah." Reza membentak dengan suara tertahan. "Aku tidak pernah menyuruhmu memalsukan tanda tangan." Selvi membalas tidak kalah keras. "Tapi kamu membuat aku percaya bahwa semua harus dilakukan cepat sebelum dia sadar." Cynthia mengangkat tangan sedikit, dan ruangan kembali diam. Ia tidak ingin pertengkaran Reza dan Selvi mengaburkan hal utama. Ia berkata, "Saya tidak peduli siapa yang lebih dulu punya ide. Yang saya pedulikan adalah dokumen itu ada, dan kalau dokumen itu sempat berjalan, beberapa aset penting bisa berpindah tanpa sepengetahuan saya. Bukan hanya milik saya, tapi juga bagian yang seharusnya menjadi perlindungan untuk Naya." Nama Naya membuat Reza langsung tertunduk. Ia bisa membantah banyak hal, tetapi ia tidak bisa menatap wajah Cynthia setiap kali anak mereka disebut. Karena di balik semua ambisinya, ia tahu ia telah menempatkan Naya di posisi yang tidak aman. Bram memberi tanda kepada petugas layar. Di layar muncul salinan dokumen yang beberapa bagiannya sudah disamarkan. Bagian yang terlihat hanya tanggal, judul dokumen, kolom persetujuan, dan tanda tangan yang disebut sebagai milik Cynthia. Para tamu melihat ke layar dengan tegang. "Pak Surya,
notaris lama keluarga, berjalan mendekat ke panggung. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata bahwa tanda tangan itu terlihat mirip, tetapi ada beberapa perbedaan jelas dari tanda tangan asli Cynthia. Pak Hendra, auditor senior, ikut berdiri dan menyatakan bahwa dokumen itu ditemukan dalam rangkaian berkas yang disiapkan untuk perubahan struktur aset. Jika tidak dihentikan, dokumen tersebut bisa menjadi jalan awal untuk memindahkan kendali secara tidak sah. Bu Ratna menatap Reza dengan mata basah. Reza, jawab ibu jujur. Kamu tahu soal dokumen ini? Reza membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tampak seperti orang yang ingin menyelamatkan diri, tetapi tidak lagi punya tempat bersembunyi. Akhirnya ia berkata lirih, aku tahu ada rencana pengalihan aset, tapi aku tidak tahu tanda tangan Cynthia dipalsukan. Selvi tertawa pahit. Kamu selalu begitu, Mas. Saat rencananya menguntungkan, kamu diam. Saat terbongkar, kamu bilang tidak tahu. Reza menatap Selvi dengan marah. Jangan balikan semuanya. Kamu yang mendorong aku agar cepat. Kamu yang bilang kalau Cynthia kembali memegang perusahaan, kita tidak akan punya apa-apa. Selvi menunjuk dadanya sendiri dengan tangan gemetar. Karena kamu yang membuat aku percaya akan jadi istrimu. Kamu yang bilang aku harus bersiap menjadi bagian dari hidupmu. Kalau aku minta jaminan, itu karena kamu sendiri tidak pernah berani mengambil keputusan. Pertengkaran itu tidak lagi terdengar seperti pasangan yang saling mencintai. Yang terdengar hanya dua orang yang sama-sama takut jatuh, lalu saling menarik agar tidak jatuh sendirian. Cynthia melihat mereka dengan dada sesak. Dulu, ia pernah membayangkan bahwa jika suatu hari Reza ketahuan berselingkuh, mungkin ia akan marah pada Selvi sebagai perempuan yang merebut suaminya. Tapi malam itu ia melihat sesuatu yang lebih menyedihkan. Reza dan Selvi bukan dua orang yang kuat karena cinta. Mereka hanya dua orang yang saling memakai. Reza memakai Selvi untuk merasa hebat. Selvi memakai Reza untuk naik kelas. Dan ketika kebohongan mereka terbuka, tidak ada cinta yang tersisa untuk saling melindungi. Bram lalu membuka bukti berikutnya. Ia menjelaskan bahwa ada pesan dari nomor yang berkaitan dengan staf luar, berisi permintaan membuat tanda tangan semirip mungkin dengan dokumen lama. Nama pengirim belum disebut langsung karena harus menunggu pemeriksaan resmi, tetapi waktu pengiriman pesan itu berdekatan dengan malam ketika Selvi masuk ruang arsip. Selvi langsung menggeleng cepat. Bukan saya. Saya tidak pernah menyuruh siapapun. Cynthia menatapnya tenang. Kamu boleh membantah. Itu hakmu. Tapi malam ini, semua orang sudah melihat cukup banyak alasan kenapa pemeriksaan harus berjalan. Selvi menatap sekeliling, mencari satu wajah yang masih percaya kepadanya. Ia melihat Bu Ratna, tapi wanita itu justru menghindari matanya. Ia melihat Reza, tapi pria itu hanya menatapnya dengan marah dan takut. Ia melihat tamu-tamu lain, tapi tidak ada lagi kagum di sana. Hanya curiga, kecewa, dan jijik yang ditahan karena acara itu masih berada dalam ruang resmi. Tiba-tiba Selvi berjalan cepat ke arah Cynthia. Beberapa orang langsung menegang, tetapi Cynthia tidak mundur. Selvi berhenti beberapa langkah dari panggung. Suaranya pecah. Kamu puas sekarang? Semua orang melihat aku seperti penjahat. Kamu berhasil. Cynthia turun satu anak tangga, cukup dekat untuk berbicara tanpa terlihat menyerang. Saya tidak puas melihat perempuan lain hancur, Selvi. Tapi saya juga tidak akan pura-pura kasihan kepada orang yang berusaha menghancurkan saya duluan. Selvi menangis. Kali ini lebih keras. Saya cuma ingin hidup lebih baik. Saya capek dianggap perempuan biasa. Saya capek melihat orang lain punya semuanya. Reza datang dan membuat saya merasa punya kesempatan. Cynthia menatapnya tanpa membenci, tetapi juga tanpa melemah. Hidup lebih baik tidak dibangun dengan mengambil rumah orang. Kalau kamu ingin dihormati, kamu harus mulai dari cara yang bisa dihormati. Selvi terdiam. Kalimat itu seperti memukul bagian paling dalam dari dirinya. Untuk sesaat, wajahnya tidak lagi terlihat angkuh. Ia terlihat seperti perempuan yang kehabisan alasan. Namun rasa malu berubah cepat menjadi amarah. Ia menatap Reza dan berkata, kalau aku jatuh, kamu ikut jatuh. Jangan pikir aku akan diam. Aku punya semua pesanmu. Aku punya rekaman saat kamu bilang akan menyingkirkan Cynthia. Reza langsung pucat. Bu Ratna menutup mata, seperti tidak sanggup mendengar lebih jauh. Cynthia menatap Reza. Kata menyingkirkan itu membuat dadanya terasa dingin. Ia tidak langsung bereaksi, tapi ruangan bisa merasakan bahwa kalimat Selvi membuka pintu baru yang lebih gelap.
Bram segera meminta Selvi menyerahkan salinan rekaman itu sebagai bagian dari pemeriksaan. Selvi tertawa getir. Sekarang kalian butuh bukti dari saya. Bram menjawab datar. Semua bukti akan dicatat, termasuk bukti yang merugikan Reza. Kami tidak sedang memilih siapa yang dilindungi. Selvi terdiam, karena jawaban itu tidak sesuai harapannya. Ia ingin membuat Cynthia takut, tetapi yang ia dapat justru ruang untuk menyeret Reza lebih dalam. Reza menatap Bram dengan panik. Rekaman itu belum tentu utuh. Bisa saja dipotong. Cynthia menatapnya dingin. Kalau kamu tidak pernah mengucapkan hal yang salah, kamu tidak perlu takut rekaman diputar. Selvi membuka ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencari satu file suara. Reza tampak ingin menghentikannya, tapi Bu Ratna menahan lengannya. Jangan, Reza. Kalau memang kamu masih punya sisa keberanian, dengarkan. Selvi menekan layar. Lalu suara Reza terdengar dari pengeras kecil ponsel. Suaranya tidak terlalu jernih, tetapi cukup jelas. Dalam rekaman itu, Reza berkata bahwa Cynthia terlalu kuat karena masih memegang perusahaan, dan selama Cynthia ada di posisi itu, ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Lalu terdengar suara Selvi bertanya, "Jadi kamu mau apa?" Suara Reza menjawab, "Aku harus cari cara supaya dia tidak punya kuasa lagi." Ruangan seperti membeku. Rekaman itu tidak menyebut kekerasan, tidak menyebut tindakan kasar, tetapi cukup untuk menunjukkan niat Reza. Ia ingin menghilangkan kuasa Cynthia dari perusahaan. Bagi Cynthia, kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengakuan cinta Reza kepada Selvi. Karena di sana, Reza bukan hanya pria yang jatuh cinta pada perempuan lain. Ia adalah suami yang menganggap istrinya sebagai penghalang yang harus disingkirkan dari haknya sendiri. Cynthia menatap Reza lama sekali. Reza tidak bisa mengangkat wajah. Cynthia berkata pelan, "Jadi itu yang kamu maksud dengan ingin bicara baik-baik. Kamu tidak ingin memperbaiki rumah kita. Kamu hanya ingin aku melepaskan kunci yang masih aku pegang." Reza menggeleng lemah. "Sin, waktu itu aku sedang kacau. Aku bicara sembarangan." Cynthia mengangguk kecil, tetapi matanya penuh luka. "Seseorang yang kacau masih bisa memilih untuk pulang. Kamu memilih menyusun jalan agar aku kehilangan pegangan." Naya tidak ada di ruangan itu, tetapi nama anak itu seperti berdiri di antara mereka. Cynthia mengingat wajah Naya saat bertanya kenapa ibunya sering menangis. Ia lalu menatap Bram dan berkata, "Semua bukti malam ini dimasukkan ke laporan. Tidak ada yang dihapus. Tidak ada yang ditutup." Bram mengangguk. Reza seperti kehilangan tenaga. Selvi menurunkan ponselnya dengan napas cepat. Ia berhasil menyeret Reza, tapi tidak menyelamatkan dirinya. Yang terjadi justru lebih buruk. Mereka berdua kini berdiri di depan kehancuran yang sama. Cynthia kembali menghadap seluruh ruangan. "Mulai malam ini, saya tidak lagi meminta izin untuk menjaga apa yang memang menjadi hak saya dan anak saya. Reza, kamu akan menerima surat resmi pembebas tugasan sementara dari perusahaan. Selvi, kamu akan menerima panggilan pemeriksaan terkait dana, dokumen, dan dugaan pemalsuan. Semua akan berjalan melalui jalur yang sah. Saya tidak akan menyentuh kalian, tidak akan mengejar kalian di luar, dan tidak akan membalas dengan cara kotor. Saya cukup berdiri di tempat yang benar dan membiarkan hukum bekerja." Tiba-tiba salah satu staf masuk dari pintu samping dan berbisik kepada Bram. Bram menegang, lalu mendekati Cynthia. "Ada tamu yang baru datang," katanya dari ban mitra perusahaan. Dia membawa pemberitahuan soal transaksi besar yang dicoba dilakukan sore tadi. Cynthia menatap Bram. Reza langsung mengangkat kepala dengan wajah panik. Selvi menatap Reza cepat, seolah baru mengingat sesuatu. Cynthia melihat reaksi mereka berdua dan menyadari bahwa malam itu belum mencapai dasar kebohongan yang paling dalam. Ia mengambil mikrofon kembali dan berkata, "Persilakan masuk. Kita selesaikan semuanya malam ini." Pintu ballroom terbuka, dan seorang wanita berjas abu-abu masuk membawa map biru dengan logo bank di tangannya. Wajah Reza semakin pucat saat wanita itu berjalan menuju panggung. Wanita berjas abu-abu itu berjalan ke depan ruangan dengan langkah tenang, tetapi kehadirannya membuat Reza seperti kehilangan sisa darah di wajahnya. Di tangannya ada map biru dengan logo ban mitra perusahaan. Para tamu langsung berbisik pelan. Sejak awal malam, mereka sudah melihat rekaman, dokumen saham, aliran dana, ruang arsip, dan dugaan tanda tangan palsu. Namun kedatangan pihak bank membuat semua terasa semakin resmi. Ini bukan lagi konflik rumah tangga yang kebetulan menyentuh perusahaan.
Ini sudah menjadi masalah besar yang bisa menyeret banyak pihak. Cynthia menatap wanita itu dan mempersilakannya berbicara. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Maya, perwakilan dari bank yang selama ini menjadi mitra Pratama Group. Suaranya tidak keras, tetapi jelas. Ia berkata bahwa sore tadi ada percobaan transaksi besar dari salah satu rekening perusahaan menuju rekening badan usaha baru. Transaksi itu tertahan karena sistem bank meminta verifikasi tambahan dari pemegang otoritas yang tercatat. Seluruh ruangan langsung sunyi. Mata Cynthia berpindah ke Reza. Reza tidak bicara. Ia hanya menatap lantai. Selvi juga tampak gelisah. Tetapi ia berusaha menjaga wajahnya agar tidak terlihat panik. Bram menerima salinan dokumen dari Maya, lalu membacanya cepat. Wajahnya langsung mengeras. Ia menoleh kepada Cynthia dan berkata pelan bahwa transaksi itu nilainya sangat besar, cukup untuk mengganggu operasional beberapa cabang kecil perusahaan. Cynthia menatap Reza lebih lama. Jadi sore tadi, saat aku sedang menyiapkan acara ini, kamu masih mencoba memindahkan uang perusahaan. Reza mengangkat wajah dengan susah payah. Aku hanya mencoba mengamankan dana. Cynthia tersenyum tipis, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Mengamankan dari siapa? Dari istrimu yang sah, dari pemegang saham yang sah, atau dari audit yang akan membuka semuanya? Reza tidak langsung menjawab. Selvi tiba-tiba berkata cepat. Saya tidak tahu soal transaksi itu. Jangan kaitkan saya. Reza menoleh kepadanya dengan wajah marah. Selvi, jangan pura-pura. Kamu yang tadi siang terus mendesak aku. Selvi langsung membalas. Aku hanya bertanya bagaimana nasib kita kalau Cynthia mengambil semuanya. Aku tidak pernah menyuruh kamu transfer uang. Reza tertawa pahit. Kamu selalu begitu. Kamu tidak pernah menyuruh langsung. Tapi kamu membuat seolah aku harus melakukannya kalau ingin membuktikan cinta. Selvi menatapnya tajam. Jangan pakai kata cinta setelah semua orang tahu kamu pembohong. Kamu yang bilang dana itu bisa dipindahkan sebelum acara dimulai. Kata-kata Selvi membuat ruangan kembali riuh. Reza sadar ia sudah terpojok. Ia menatap Cynthia, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku panik. Aku tahu kamu akan mengambil alih. Aku takut semuanya hilang dari tanganku." Cynthia menjawab, "Yang kamu takutkan bukan perusahaan hilang. Yang kamu takutkan adalah kuasa yang selama ini membuatmu merasa besar. Kalau kamu benar-benar memikirkan perusahaan, kamu tidak akan mencoba menarik dana sebesar itu tanpa rapat, tanpa persetujuan, dan tanpa memikirkan karyawan yang gajinya bergantung pada rekening itu." Maya dari pihak bank menjelaskan bahwa transaksi belum berhasil karena sistem membutuhkan konfirmasi dari otoritas tambahan. Nama Cynthia masih tercatat sebagai pihak yang harus memberi persetujuan untuk perpindahan dana besar. Mendengar itu, beberapa tamu mulai memahami mengapa Reza begitu takut kepada dokumen lama yang dibawa Pak Surya. Selama ini, Cynthia bukan hanya istri yang dilupakan. Ia adalah kunci yang tidak pernah benar-benar bisa dihapus. Reza bisa menyingkirkan namanya dari cerita di depan orang-orang, tetapi tidak bisa menghapusnya dari dasar hukum perusahaan. Bu Ratna berdiri pelan. Tubuhnya terlihat lelah, tetapi kali ini suaranya tidak lagi membela Reza. Reza, Ibu ingin kamu jawab jujur. Apakah selama ini kamu berusaha mengambil alih semuanya tanpa sepengetahuan Cynthia? Reza menggenggam kedua tangannya. Aku hanya ingin bebas mengambil keputusan. Bu Ratna menatapnya dengan mata basah. Bebas atau serakah? Kalimat itu membuat Reza seperti ditampar. Ia menatap ibunya, tetapi tidak bisa membantah. Bu Ratna melanjutkan, "Ibu dulu pikir Cynthia terlalu diam karena tidak mengerti bisnis. Ternyata ibu yang tidak mengerti hati orang. Kamu membuat ibu ikut merendahkan perempuan yang selama ini menjaga kamu." Cynthia menunduk sebentar. Permintaan maaf Bu Ratna tidak menghapus luka, tapi setidaknya malam itu ia tidak lagi berdiri sendirian. Bram lalu meminta Maya menjelaskan status rekening. Maya mengatakan bahwa pihak bank dapat membekukan sementara transaksi berisiko sampai ada surat resmi dari pemegang otoritas dan hasil audit awal. Cynthia mengangguk. "Siapkan prosesnya malam ini. Tidak ada dana keluar dari rekening utama tanpa tanda tangan saya dan tim audit." Maya menyetujui dengan profesional. Selvi mulai mundur perlahan, seolah ingin keluar dari pusat perhatian. Namun Cynthia melihatnya. "Selvi, jangan pergi dulu. Ada satu hal yang belum selesai." Selvi berhenti, lalu menatap Cynthia dengan wajah lelah dan marah. "Apa lagi? Semua sudah kamu ambil dari saya." Cynthia turun dari panggung dan berdiri beberapa langkah di depannya. "Saya tidak mengambil apapun darimu.
Saya hanya mengambil kembali apa yang bukan hakmu. Selfie menahan air mata. Kamu tidak tahu rasanya jadi saya. Kamu lahir dari keluarga yang bisa melindungimu. Kamu punya nama, punya warisan, punya suami kaya. Saya harus berjuang sendiri untuk dilihat. Cynthia menatapnya tanpa kebencian. Berjuang untuk dilihat bukan alasan untuk masuk ke hidup orang lain dan merusaknya. Kalau kamu ingin naik, naiklah dengan kakimu sendiri. Jangan menjadikan luka perempuan lain sebagai tangga. Selfie terdiam. Untuk sesaat, tidak ada bantahan yang keluar. Namun rasa malu membuatnya kembali keras. Ia berkata, kamu boleh menang malam ini, tapi Reza tetap pernah memilih saya. Cynthia menghela napas pelan. Kalau itu yang membuatmu merasa menang, ambillah. Aku tidak berebut pria yang bahkan tidak mampu menjaga kepercayaan anaknya sendiri. Reza menatap Cynthia dengan wajah hancur. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada surat pembebas tugasan. Karena Cynthia tidak lagi terdengar cemburu. Ia terdengar selesai. Reza mendekati Cynthia, tapi Bram bergerak sedikit sebagai tanda waspada. Reza berhenti. Sin, aku tahu tidak pantas minta apapun malam ini. Tapi jangan jauhkan Naya dariku. Cynthia menatapnya lama. Aku tidak akan menjadikan Naya alat balas dendam. Tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu masih pantas dipercaya sebagai ayah. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan tangisan malam ini, tapi dengan tanggung jawab setelah semua lampu acara ini padam. Reza menunduk. Ia menangis tanpa suara. Tidak ada yang menenangkannya. Bahkan Bu Ratna pun hanya diam, karena ia tahu tangisan Reza bukan hal yang harus langsung dimaafkan. Bram kemudian menyerahkan berita acara kepada pihak-pihak terkait. Pak Hendra menandatangani sebagai saksi audit awal. Maya menandatangani sebagai pihak yang menyampaikan pemberitahuan transaksi tertahan. Pak Surya menandatangani sebagai saksi dokumen lama keluarga. Reza diminta menandatangani pemberitahuan pembatasan akses sementara. Tangannya gemetar ketika memegang pena. Selfie juga diberi lembar kehadiran dan pemberitahuan pemeriksaan. Ia menatap kertas itu seperti menatap vonis. Bram berkata dengan tenang, ini bukan pengakuan bersalah. Ini bukti bahwa Anda sudah menerima pemberitahuan resmi. Selfie menatap Bram dengan mata merah, lalu akhirnya menandatangani. Saat pena Selfie menyentuh kertas, layar besar kembali menyala. Kali ini bukan bukti baru, melainkan daftar singkat keputusan malam itu. Audit menyeluruh dimulai. Akses Reza dibekukan sementara. Transaksi besar ditahan. Dana ke usaha Selfie diperiksa. Dugaan pemalsuan tanda tangan dilaporkan. Semua tertulis rapi, tanpa hinaan, tanpa kalimat kasar. Tetapi justru karena itulah rasanya lebih menghancurkan. Selfie menatap layar dan akhirnya menyadari bahwa semua pintu yang tadi ia pikir masih bisa ia buka sudah tertutup satu persatu. Bu Ratna mendekati Cynthia. Ia tidak memeluk, tidak membuat adegan panjang, hanya berkata pelan, Ibu tidak akan meminta kamu mempertahankan Reza. Ibu hanya minta maaf karena dulu ibu lebih percaya pada gengsi daripada luka kamu. Cynthia menatapnya, lalu menjawab, saya dengar, Bu. Tapi setelah malam ini, saya butuh tindakan, bukan hanya maaf. Bu Ratna mengangguk, menerima kalimat itu tanpa membantah. Selfie tiba-tiba tertawa kecil. Tawa itu terdengar kosong. Jadi ini alasan kamu mengundang saya sebagai tamu khusus. Supaya saya menandatangani kehancuran saya sendiri di depan semua orang. Cynthia menoleh kepadanya. Saya mengundang kamu supaya kamu berhenti merasa menang dari sesuatu yang kamu curi. Selfie menggenggam tasnya kuat-kuat. Air matanya jatuh. Tapi kali ini ia tidak menghapusnya. Ia berjalan menuju pintu dengan langkah pelan. Tidak ada yang menahan lagi. Tidak ada yang menyentuhnya. Semua hanya menatap. Tamu VVIP yang datang dengan gaun emas dan senyum tinggi kini keluar dengan wajah tertunduk, membawa map pemberitahuan pemeriksaan di tangan. Namun sebelum Selfie benar-benar melewati pintu, Reza memanggil namanya. Selfie berhenti, berharap mungkin Reza akan membelanya untuk terakhir kali. Tapi Reza hanya berkata pelan, kembalikan semua yang bukan milikmu. Selfie menoleh. Wajahnya hancur. Setelah semua ini, cuma itu yang kamu katakan. Reza menjawab. Karena ternyata itu yang sejak awal paling kamu inginkan dariku. Selfie menatapnya dengan kebencian dan luka, lalu pergi tanpa berkata apapun. Ruangan masih sunyi saat pintu tertutup. Cynthia berdiri di tengah ballroom, merasa tubuhnya lelah luar biasa, tetapi hatinya tidak lagi sekacau sebelumnya.
Bram mendekat dan berkata bahwa bagian resmi malam itu sudah selesai. Namun sebelum Cynthia sempat menjawab, pengasuh datang dari ruang tunggu dengan wajah cemas. Bu Cynthia, Naya ingin pulang. Dia terus memanggil ibu. Cynthia langsung menoleh. Semua kekuatan yang ia pakai di panggung seolah berubah menjadi naluri seorang ibu. Ia meletakkan mikrofon, turun dari panggung, dan berjalan menuju ruang tunggu. Di sana, Naya duduk memeluk bonekanya dengan mata sembab. Saat melihat Cynthia, anak itu langsung berdiri. Bunda, kita pulang sekarang. Cynthia berjongkok dan memeluknya erat. Iya, sayang, kita pulang. Naya berbisik. Papa ikut. Cynthia terdiam. Di belakangnya, Reza berdiri tidak jauh dari pintu ruang tunggu. Wajahnya penuh harap dan penyesalan. Cynthia menatap Reza sebentar, lalu menatap Naya. Malam ini papa pulang sendiri dulu. Kita butuh waktu. Naya tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk pelan. Reza mendengar jawaban itu dan menunduk. Tidak ada kemarahan di wajah Cynthia, hanya batas yang jelas. Saat Cynthia menggandeng Naya keluar dari ballroom, para tamu memberi jalan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya tatapan hormat yang terlambat datang. Cynthia tidak menoleh kepada Selvi yang sudah pergi, tidak menoleh kepada Reza yang tertinggal, tidak menoleh kepada orang-orang yang dulu meremehkannya. Ia hanya menggenggam tangan anaknya dan berjalan menuju pintu utama. Di meja panggung, satu amplop kecil masih tertinggal. Bram melihatnya dan mengambilnya. Amplop itu bertuliskan nama Reza. Bram menatap Cynthia dari jauh, lalu menyimpan amplop itu. Ia tahu malam belum benar-benar selesai. Karena di dalam amplop itu, ada keputusan pribadi Cynthia yang belum dibacakan kepada siapapun. Cynthia menggandeng tangan Naya keluar dari ballroom dengan langkah pelan, tetapi mantap. Malam itu, ia tidak berjalan seperti perempuan yang kalah. Ia juga tidak berjalan seperti orang yang sedang menikmati kehancuran orang lain. Ia berjalan seperti seseorang yang akhirnya berhasil keluar dari ruangan penuh kebohongan tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Di belakangnya, Reza masih berdiri dengan wajah hancur. Ia melihat punggung Cynthia semakin jauh, lalu menatap Bu Ratna yang hanya bisa menangis dalam diam. Tidak ada yang membelanya lagi. Tidak ada yang berkata bahwa semua ini hanya kesalahan kecil. Tidak ada yang menyuruh Cynthia bersabar. Semua kalimat yang dulu sering dipakai untuk menekan Cynthia malam itu runtuh, satu persatu, di depan mata mereka sendiri. Bram mendekati Reza sambil membawa amplop kecil yang tadi tertinggal di meja panggung. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. Reza menatap nama yang tertulis di amplop itu. Namanya sendiri. Tangannya gemetar saat membuka lipatan kertas di dalamnya. Isi amplop itu bukan makian, bukan hinaan, bukan kalimat panjang penuh amarah. Hanya beberapa lembar dokumen yang sudah disiapkan Cynthia dengan rapi. Surat kuasa untuk proses hukum. Pemberitahuan resmi pembatasan akses perusahaan. Dan satu lembar pernyataan bahwa Cynthia akan memulai proses perceraian secara sah. Sambil tetap membuka ruang bagi Reza untuk menjadi ayah bagi Naya jika ia bisa membuktikan tanggung jawabnya. Reza membaca semuanya dengan dada sesak. Ia mencari satu kalimat yang memberi harapan bahwa Cynthia masih bisa diajak kembali. Tapi tidak ada. Yang ada hanya ketegasan yang halus, rapi, dan tidak bisa ditawar. Reza berjalan cepat menyusul Cynthia sampai ke lobi. Di sana, Cynthia sedang membantu Naya memakai jaket kecilnya. Reza berhenti beberapa langkah dari mereka. Wajahnya basah oleh air mata, tetapi ia tahu air mata itu tidak cukup untuk menebus apapun. Sin, tolong. Jangan pergi malam ini dengan keputusan seperti itu. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku terlalu jauh. Tapi beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Cynthia menatapnya. Tatapannya tidak lagi penuh amarah. Tetapi justru itu yang membuat Reza semakin takut. Karena di mata Cynthia, ia tidak lagi melihat istri yang ingin bertahan mati-matian. Ia melihat perempuan yang sudah selesai menangis. Cynthia berkata pelan, Reza, kamu tidak kehilanganku malam ini. Kamu kehilangan aku setiap kali aku menunggu kamu pulang dan kamu memilih pergi. Kamu kehilangan aku setiap kali Naya bertanya kenapa papanya tidak ada. Kamu kehilangan aku setiap kali kamu membiarkan ibumu merendahkanku. Kamu kehilangan aku saat kamu memberi perempuan lain tempat di rumah yang seharusnya kamu jaga. Malam ini aku hanya berhenti berpura-pura bahwa aku masih bisa tinggal di tempat yang sama dengan luka itu. Reza menunduk. Naya berdiri di samping Cynthia sambil memeluk bonekanya. Anak itu menatap ayahnya dengan mata sembab. Reza berjongkok di depannya,
berusaha tersenyum meski wajahnya penuh penyesalan. "Naya, Papa minta maaf. Papa banyak salah." Naya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Reza lama sekali, lalu berkata lirih, "Papa jangan bikin Bunda nangis lagi." Kalimat itu membuat Reza seperti kehilangan napas. Ia mengangguk berkali-kali. "Iya, sayang. Papa janji." Tapi Naya tidak mendekat. Ia kembali menggenggam tangan Cynthia. Bagi Reza, jarak kecil itu terasa lebih menyakitkan daripada semua dokumen yang dibacakan malam tadi. Saat mereka masih berdiri di lobi, pintu utama terbuka dengan kasar. Selfie muncul kembali. Riasannya sudah berantakan. Gaun emasnya tidak lagi membuatnya terlihat anggun. Ia berjalan cepat ke arah Reza dan Cynthia dengan wajah penuh marah. "Jadi begini akhirnya. Mas, kamu diam saja waktu aku dihancurkan. Kamu biarkan aku keluar seperti penjahat. Padahal kamu yang menarik aku masuk ke hidupmu." Reza berdiri dan menatap Selfie dengan wajah lelah. "Selfie, cukup. Semua sudah selesai." Selfie tertawa getir. "Selesai untuk kamu. Tidak untuk aku. Kamu masih bisa pulang ke keluarga. Masih bisa minta maaf. Masih bisa pura-pura menyesal. Aku yang harus menanggung semua pandangan orang." Cynthia tidak membalas. Ia hanya memegang tangan Naya lebih erat. Selfie melihat itu dan wajahnya semakin pahit. Ia menatap Cynthia dan berkata, "Kamu puas? Kamu berhasil membuat aku tidak punya apa-apa." Cynthia menjawab dengan suara tenang, "Aku tidak mengambil hidupmu, Selfie. Aku hanya menghentikan kamu mengambil hidupku. Yang kamu kehilangan malam ini adalah sesuatu yang memang tidak pernah menjadi hakmu." Selfie terdiam, tetapi matanya masih penuh amarah. Lalu ia menatap Reza. "Mas, kamu pernah bilang aku masa depanmu." Reza menatapnya dengan rasa bersalah, tetapi suaranya tegas. "Aku salah. Aku bukan masa depan siapapun selama aku masih lari dari tanggung jawabku sendiri." Kalimat itu membuat Selfie benar-benar runtuh. Ia menatap Reza seperti tidak percaya. Selama ini ia merasa Reza adalah tangga untuk keluar dari hidup yang ia benci. Tapi tangga itu patah di tengah jalan, dan malam itu semua orang melihatnya jatuh. Selfie ingin membalas, ingin menampar dengan kata-kata, ingin menyalahkan siapapun. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia ucapkan tanpa membuat dirinya terlihat semakin hancur. Akhirnya ia hanya menangis, bukan tangis penyesalan yang utuh, tetapi tangis seseorang yang sadar bahwa semua cara liciknya tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya. Bu Ratna keluar dari ballroom dan melihat Selfie berdiri di hadapan Cynthia. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak memihak perempuan itu. Ia berjalan mendekati Cynthia dan berdiri di sampingnya. "Selfie, pulanglah. Besok kamu akan menerima proses yang harus kamu jalani. Jangan buat malam ini semakin buruk." Selfie menatap Bu Ratna dengan kecewa. "Tante juga membuang saya." Bu Ratna menjawab dengan suara bergetar. "Ibu membuang kebohongan, bukan manusia. Kalau kamu masih punya sedikit rasa sadar, hadapi semua akibatnya dengan benar." Selfie tidak menjawab. Ia menatap Reza untuk terakhir kali, lalu pergi meninggalkan lobi dengan langkah berat. Kali ini tidak ada fotografer, tidak ada senyum, tidak ada rasa bangga. Undangan VVIP yang ia bawa sejak awal malam kini terlipat kusut di tangannya. Setelah Selfie pergi, suasana menjadi sangat sunyi. Reza berdiri di antara Cynthia, Naya, dan Bu Ratna. Ia seperti baru menyadari betapa kosong hidupnya saat semua kebohongan berhenti melindunginya. Ia berkata kepada Cynthia, "Aku akan ikuti prosesnya. Aku akan kembalikan semua yang harus dikembalikan. Aku akan hadapi audit. Aku cuma minta satu hal. Jangan ajarkan Naya membenciku." Cynthia menatapnya, lalu menjawab, "Aku tidak akan mengajarkan anakku membenci ayahnya. Tapi aku juga tidak akan mengajarkan dia bahwa perempuan harus bertahan hanya karena laki-laki menangis setelah ketahuan. Kalau kamu mau tetap menjadi ayahnya, buktikan dengan sikap, bukan janji." Reza mengangguk pelan. Ia tidak bisa meminta lebih. Malam itu, ia akhirnya paham bahwa maaf bukan pintu otomatis untuk kembali. Maaf hanya awal dari tanggung jawab yang panjang. Cynthia lalu membawa Naya masuk ke mobil. Sebelum pintu mobil ditutup, Naya melihat Reza sekali lagi. Ia melambaikan tangan kecilnya. Reza membalas dengan tangan gemetar. Mobil itu pergi meninggalkan gedung gala. Reza tetap berdiri di sana sampai lampu belakang mobil menghilang dari pandangannya. Beberapa minggu kemudian, hidup semua orang berubah. Audit perusahaan berjalan.
Dana yang mengalir ke usaha selfie diperiksa dan sebagian harus dikembalikan melalui proses resmi. Butik yang dulu ia pamerkan sebagai simbol keberhasilan mulai kehilangan pelanggan karena banyak orang tahu dari mana masalahnya bermula. Selfie tidak lagi tampil angkuh di media sosial. Ia belajar dengan cara paling pahit bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang orang lain dan cinta tidak bisa dibangun dari air mata perempuan lain. Reza menjalani pembebas tugasan sementara dari perusahaan. Ia harus mengikuti pemeriksaan dan menghadapi akibat dari keputusan yang pernah ia buat. Bu Ratna tidak lagi banyak bicara tentang menjaga nama keluarga. Ia lebih sering datang menemui Naya dengan sikap lebih lembut, dan setiap kali bertemu Cynthia, ia tidak lagi memberi nasihat tentang sabar. Ia belajar bahwa sabar tidak boleh dipakai untuk menyuruh orang bertahan dalam luka. Cynthia mengambil alih perusahaan dengan tenang. Ia tidak merayakan kejatuhan Reza. Ia tidak mengejek selfie. Ia hanya bekerja, memperbaiki kerusakan, menjaga karyawan, dan memastikan masa depan Naya tetap aman. Orang-orang yang dulu meremehkannya mulai menatapnya dengan hormat. Namun bagi Cynthia, penghormatan dari orang lain bukan hadiah terbesar. Hadiah terbesarnya adalah bisa tidur tanpa takut kebohongan baru menunggu esok pagi. Suatu sore, Cynthia dan Naya berdiri di balkon rumah baru mereka. Rumah itu tidak sebesar rumah keluarga Pratama, tetapi terasa lebih tenang. Naya memeluk pinggang ibunya dan bertanya, "Bunda, sekarang kita bahagia." Cynthia mengusap rambut anaknya. "Kita sedang belajar bahagia lagi, sayang." Naya tersenyum kecil. "Papa masih boleh sayang Naya." Cynthia mengangguk. Tentu, kesalahan orang tua tidak boleh membuat anak kehilangan kasih sayang. Tapi Naya juga harus tahu, orang yang sayang harus belajar menjaga, bukan menyakiti. Naya mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti. Cynthia menatap langit sore. Ia teringat malam gala itu. Malam ketika selfie datang dengan undangan VVIP, mengira dirinya akan diakui sebagai pemenang. Malam ketika Reza akhirnya melihat bahwa semua yang ia banggakan bisa runtuh karena keserakahannya sendiri. Malam ketika Bu Ratna berhenti menyalahkan menantu dan mulai melihat kebenaran. Dan malam ketika Cynthia tidak perlu menampar, tidak perlu memaki, tidak perlu mengejar siapapun. Ia hanya berdiri dengan bukti, martabat, dan keberanian. Pada akhirnya, pembalasan paling elegan bukan tentang membuat orang lain hancur sehancur-hancurnya. Pembalasan paling elegan adalah ketika seseorang yang disakiti mampu berdiri tanpa kehilangan harga diri. Cynthia tidak memenangkan Reza kembali, karena Reza bukan lagi sesuatu yang ingin ia perebutkan. Cynthia memenangkan dirinya sendiri. Ia memenangkan masa depan Naya. Ia memenangkan haknya untuk hidup tanpa dibohongi, tanpa direndahkan, dan tanpa harus meminta izin kepada siapapun untuk bahagia. Hikmah cerita. Dari kisah Cynthia, kita belajar bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Kadang seseorang diam karena sedang menata bukti, menguatkan hati, dan menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Tapi kesabaran juga punya batas. Memaafkan bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Menjaga keluarga bukan berarti menutup mata terhadap pengkhianatan. Dan cinta tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak hidup orang lain. Kita juga belajar bahwa apapun yang dibangun dari kebohongan akan runtuh pada waktunya. Selfie ingin dihormati, tetapi memilih jalan yang salah. Reza ingin merasa hebat, tetapi melupakan orang yang dulu ikut membangunnya. Bu Ratna ingin menjaga nama keluarga, tetapi sempat mengabaikan luka orang yang sebenarnya paling setia menjaga rumah itu. Pada akhirnya, kebenaran tetap menemukan jalannya sendiri. Untuk siapapun yang pernah merasa diremehkan, disakiti, atau dianggap lemah, ingatlah bahwa harga diri tidak harus dibela dengan amarah. Kadang cara paling kuat untuk menang adalah tetap tenang, tetap benar, dan tidak turun menjadi seburuk orang yang melukai kita. Jika kalian suka dengan cerita ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah keputusan Cynthia sudah tepat meninggalkan Reza? Jangan lupa like dan subscribe channel Cerita di Balik Luka, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh emosi lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.